exploration geologis di apa namanya Fortress Mineral, subsidiarinya Saga Mineral itu untuk exploration. Jadi alhamdulillah saya berterima kasih pertama-tama dengan Perhimagi yang telah memberikan wadah bagi saya untuk sharing, untuk berbagi ilmu ya. Ilmu mungkin lebih ke hari ini nggak akan ilmu yang berat-berat. Saya akan lebih share tentang pengalaman bagaimana saya dulu memulai start dari geologi sebagai geologis dari kampus dan alhamdulillah bisa bekerja ada di titik ini seperti itu. Mungkin langsung aja saya izin share screen ya. Kelihatan nggak? Udah. Sudah, Mas. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi eh, pada sore hari ini saya mau bawa coaching, karir coaching hari ini dengan cara yang casual ya. Izin Dek Marsya dan Jovin. Eh, saya akan bawa secara santai supaya apa teman-teman nanti nggak sungkan, nggak malu untuk bertanya dan juga tenang. Materi yang akan saya sampaikan ini nggak yang berat-berat, murni dari keresahan ya. Karena sekarang ini zamannya yang resah-resah ya. Menjalani sesuatu kita banyak resahnya daripada bersyukurnya kadang. Nah, itu dulu juga saya sudah rasakan ketika start masuk kuliah di 2014. Jadi, hari ini teman-teman mau saya bawa buat ikut kembali lagi ke 2014 di mana seorang Umam dulu start dari anak SMA, saya dari Pati, dari suatu daerah kecil, hijrah merantau ke Jogja untuk memulai kuliah dan keterima di jurusan geologi yang sebenarnya dulu nggak tahu sama sekali geologi itu apa. Jadi judul yang saya mau angkat ini hari ini adalah Long Journey to Becoming a Good Geologist. Jadi kenapa saya mengangkat ini? Karena dulu saya ketika menjadi mahasiswa, alhamdulillah banyak alumni yang pulang ke kampus, share-share tentang ilmu. Namun ternyata ilmu itu kadang terlalu berat bagi saya gitu. Jadi justru saya malah nggak paham. Padahal mungkin maksudnya akan bermanfaat ya buat saya nanti kalau bekerja seperti ini. Cuman eh, ketika suatu alumni datang, mungkin dia dulu bekerja di Nevada, di Australia, di Kanada, itu tuh sebenarnya kalau bagi saya pribadi dulu dan teman-teman saya, itu tuh pengen tahu prosesnya, how to reach at that point gitu. Sampai di poin itu tuh gimana sih sebenarnya? Gimana udah melalui apa aja sih? Nah, itu hari ini diskusinya saya akan memaparkan penjelasan yang rasional tentang berbagai keresahan tadi dari mahasiswa menjadi mahasiswa geologi hingga lulus dan bekerja. Jadi akan sebuah akan jadi sebuah apa ya? Obrolan di meja taman geologi lah ini sebenarnya. Harapan saya kayak gitu. Oke. Nah, adapun outline yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, teman-teman. Pertama adalah mimpi seorang yang masuk geologi. Kedua adalah dunia geologi itu seluas bumi. Terus praktikum dan mata kuliah geologi itu sedikit. Terus kenali passionmu. Terus cerita sesalku. IPK itu penting nggak? Terus bagaimana fresh graduate bisa dapat kerja? Terus bekal apa yang harus disiapkan saat kuliah? Terus apa yang dilakukan geologis saat bekerja? Terus dilema lulus cepat atau cari pengalaman dulu? Terus saat masa idle tuh harus apa kita kan? Saat lulus hingga dapat pekerjaan, kita tuh harus ngapain? Terus yang terakhir adalah geologis di 1 sampai 3 tahun pertama. Jadi poin-poin itu yang hari ini akan coba saya bawa. Insya Allah ini merupakan keresahan bagi mahasiswa ya, yang dulu saya rasakan terutama. Mungkin alhamdulillah kalau misalnya teman-teman nggak merasakan itu, at that point berarti teman-teman get a better condition ya, dapat waktu atau kondisi yang lebih baik gitu. Ada satu poin yang nggak dapat, ini berarti lebih baik daripada saya.
Jadi saya nanti akan cerita juga cerita sesalku. Cerita sesalku adalah poin di mana ada hal yang merupakan penyesalan saya dulu ketika jadi mahasiswa yang mungkin harusnya saya nggak melakukan itu, tapi saya lakukan. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman nggak melakukan itu atau melakukan hal yang lebih baik, insya Allah moga-moga karirnya akan lebih baik daripada saya gitu. Amin, amin. Jadi itu outline sore hari ini. Semoga asyik, semoga bisa dicerna oleh teman-teman, bisa diambil manfaatnya dan dibuang yang jelek-jeleknya. Oke. Nah, ini adalah tahun 2014 awal ketika waktu untuk memilih jurusan ya. Itu saya dahulunya tidak ada kepikiran untuk masuk geologi. Saya taunya adalah tambang ya. Karena teman saya Mardika Nasution sekarang di Freeport dia berkali-kali tes UPN jurusan tambang. Jadi saya curious apa itu UPN dan apa itu tambang dulu. Saya tanya ke dia, yang nggak ada matematikanya apa ya gitu. As simple as that, saya dijawab geologi karena banyak hafalannya. Terus saya daftar geologi. Karena dulu UPN masih swasta, sehingga saya coba untuk tes itu tesnya hanya psikotes dan alhamdulillah 2 kali atau 3 kali tes, 2 kali tes keterima. Jangan ada yang 9 kali, 10 kali. Jadi dulu UPN memang kampus kejuangan, kampus saya itu kayak gitu. Untuk masuknya tuh berkali-kali. Nah, ekspektasi saya dan orang tua saya tuh dulu digambar yang sebelah kiri ya, your left hand side ya. Jadi nunjuk-nunjuk sesuatu di open pit ya. Itu pikiran semua anak-anak geologi atau tambang yang dulu masuk di jurusan geologi apapun tak tambang. Tapi realitanya ini karena saya exploration geologist, ternyata saya nunjuk-nunjuk pohon dan batu. Nah, itu realita yang terjadi, teman-teman. Jadi terkadang memang hidup ini tak sesuai sama ekspektasi ya. Dan itu it's okay. Sometimes realita yang terjadi walaupun terlihat buruk ataupun tidak seindah yang teman-teman bayangkan, sometimes lebih berkah dan lebih baik juga untuk kita sendiri. Jadi eh, awal mula saya masuk geologi dari ketidaktahuan, murni dari ketidaktahuan. Jadi ternyata saya sekarang bekerja sebagai exploration geologist, lebih sering regional mapping, sesekali juga sebagai main geologist dan apa namanya beberapa kali ya di office saja untuk desktop study, persiapan regional mapping. Jadi ya hidup saya lebih lama di hutan daripada di perkotaan. Jadi kalau semisal cuti, saya lebih senang jalan-jalan di kota daripada jalan-jalan di air terjun karena teman-teman bisa lihat sendiri eh, tempat kerja saya itu curug. Hmm, seperti itu. Jadi untuk gambaran teman-teman untuk pekerjaan saya sendiri, kalau exploration geologist seperti ini, dia akan keluar masuk hutan, jalan di sungai, dan apa namanya meneliti batu. Nah, selanjutnya adalah dunia geologi seluas bumi. Dulu ketika saya masuk geologi, karena pikiran yang awal adalah, oh pasti kerja di tambang, pasti kerja di tambang. Ternyata ketika masuk, banyak alumni yang datang, banyak senior-senior yang cerita, dan sampai hari ini saya masuk di dunia kerja, ternyata saya mengilhami benang merah dari jurusan geologi itu adalah selama kita menginjak di atas tanah dan batu, di situ anak geologi bisa kerja. Jadi seluas itulah kesempatan kerja untuk anak-anak geologi. Jadi dulu karena pikirannya sangat sempit ya, karena geologi, tambang, pasti kerja di tambang. Ternyata enggak. Beberapa hal-hal atau bidang yang ketika nanti teman-teman masuk di dunia geologi dan kemudian lulus dan mencari kerja, ternyata seluas itu. Ada geologi teknik yang berkaitan sama pembangunan. Jadi untuk pekerjaannya adalah biasanya sering di sebelum orang sipil yang masuk. Jadi kita akan soil test, rock test, ya kan, untuk tahu SPT, CPT, DPT, kayak gitu. Jadi kekuatan tanah itu akan kita yang akan uji, kita yang akan lakukan seperti itu. Terus migas sudah jelas impian semua orang, migas eh, gajinya tinggi, kerjanya di offshore, naik helikopter, ya kan? Terkadang kayak gitu. Jadi
semua yang di sini pasti tahu migas. Terus kemudian geothermal. Nah, geothermalnya agak sedikit sulit, lowongannya sedikit ya terkadang karena memang lapangan panas bumi geothermal tidak sebanyak batu bara ataupun emas, nikel dan lain. Jadi ini masih jadi peluang bagi kita, terutama di Indonesia yang dilewati Ring of Fire ya kan. Terus hidrogeologi, ya yang jarang juga. Jadi hidrogeologi ini kalau di kampus UPN ada Ibu Sari Bagiarti, beliau ahli hidrologis ya, hidrogeologis. Tugasnya beliau pekerjaannya ya untuk mencari air tanah intinya seperti itu. Jadi mencari air tanah di mana eh, apa namanya alirannya kemana, kontrolnya baik apa itu hidrogeologis. Nah, kalau untuk ditambang hidrogeologis biasanya untuk mengatasi adanya kebocoran air atau air yang sering masuk ke pit atau ke underground. Nah, itu hidrogeologis juga untuk dewatering untuk biasanya cara mengeluarkan air dari pit tambang. Geologi tambang jelas biasanya berkaitan sama operation, yaitu biasanya kalau untuk geologis sebagai main geologis, jadi untuk mengontrol or kontrol kadang, jadi kontrol dari produksi itu kita yang tahu di mana batuan yang mengandung or, mana yang tidak. Jadi yang or atau waste itu kita yang kontrol. Terus kemudian untuk membuat peta ini juga apa namanya persebaran untuk blasting juga kita yang assist tim engineer untuk di mana persebaran ornya batuan-batuan yang mengandung tembaga kah emas kah seperti itu kita. Terus ada juga data analis yang seringnya kerjanya di office biasanya teman-teman perempuan yang akan handle tapi nggak jarang juga laki-laki karena kita harus menganalisa data-data mungkin data eksplorasi kah data eh, operation kah, itu biasanya ada data analis. Terus juga ada ASN SDM. Nah, ini impian orang-orang tua biasanya kan untuk jadi PNS ya kan, kementerian. Nah, itu sekarang mulai naik lagi untuk eh, apa ya, ibaratnya ketertarikan orang-orang untuk menjadi PNS karena memang pekerjaannya berkaitan dengan birokrasi, banyak-banyak orang-orang yang suka juga. Terus juga ada surveyor, biasanya berkaitan dengan ilmu ukur tanah. Ya, ini kan biasanya berkaitan erat sama orang-orang geomatika atau geodesi. Kita pakai alat untuk ukur tanah, luasan, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah database geologi. Nah, ini biasanya hampir mirip sih seperti data analis. Cuman bedanya kalau database dia mengurus segala data input yang masuk untuk dikontrol dan di QAQC atau dinilai kebenaran serta adakah kesalahan data, error. Itu biasanya database geologis. Terus akademisi researcher yang terakhir. Kalau yang saya catat di sini yaitu yang lebih senang belajar, meresearch atau meneliti, nah itu bisa jadi akademi researcher atau researcher. Jadi kalau bagi saya sebagai pelaku industri, teman-teman harus siap bila teman-teman dicap atau punya gelar predikat sebagai geologis, itu teman-teman ketika sudah di hire itu akan dianggap adalah orang yang paling tahu tentang bumi dan isinya. Jadi dari pengalaman saya itu untuk bos-bos atau user kita itu kelak akan seklise ini pertanyaannya. Ada nggak ini emasnya? Ada nggak ini tembaganya? Bisa ditambang nggak? Seklise itu pertanyaan. Jadi untuk mencapai itu ada 4 tahun kuliah bahkan lebih yang harus kita capai atau kita tempuh dulu. Jadi saya harap yang di sini terus berproses dan belajar untuk bisa sampai di tahap itu dan bisa menjawab semua pertanyaan user nantinya gitu. Jadi untuk menyemangati kita semua, saya pastikan bahwa ketika yang sudah masuk geologi atau geofisika atau teknik lingkungan itu saya pastikan ketika masih tinggalnya di bumi, nggak di Mars, akan banyak pekerjaan bagi kita. Cuman tinggal menunggu waktunya aja. Oke, selanjutnya ini keresahan pertama ketika semester 1, 2, 3 praktikum dan mata kuliah geologi itu sedikit ya. Ada kalau nggak salah 20 plus praktikum dan mata kuliah yang saya yakin teman-teman di sini semuanya menjalani itu. Yang kadang-kadang kalau apes, kalau pas lagi bad luck,
bisa satu hari dua praktikum bahkan tiga praktikum. Jadi I feel you. Jadi aku juga merasakan itu juga. Jadi saya ingat ada momen di mana saya mengerjakan praktikum GCPJ saat itu atau geomorfo. Itu saya harus tidur sampai jam 3 jam 4 karena memang 24 jam tuh untuk anak geologi itu nggak cukup kalau kalau menurut saya ya dulu waktu praktikum karena nggak tahu lah apa yang kita kerjakan dulu. Pokoknya tuh padet banget sampai kita harus tidur tuh sampai jam 3 jam 4 kemudian paginya kuliah. Jadi dulu waktu saya ngerjakan GCPJ, waktu saya bikin peta ini apa geomorfologi gunung api itu kan harus banyak ya, ada lereng, ada topo, ada peta geomorfonya sendiri. Saya bertanya di situ, ini buat apa ya yang tak kerjain gitu, dulu kayak gitu. Mungkin di sini ada nggak yang kayak gitu? Kayaknya sih ada ya. Kalau bagi saya ya kayaknya ada. Jadi ini buat apa sih? Yang tak kerjain ini berpeta-peta, berlembar-lembar ini untuk apa petanya? Di overlay, di eh, gambar lagi, diwarnai lagi, di overlay lagi, diwarnai lagi. Ini untuk apa sih? Bermanfaat nggak sih ini buat kita kerja gitu? Pertanyaannya dulu yang timbul itu karena memang kita masih mahasiswa semester 2 semester 3 nggak tahu apa-apa. Jadi kita bener-bener kayak gelas yang dituang sama air murni kosong dan kita diisi terus. Kadang airnya kencang, kadang pelan. Nah, kalau kencang tuh kan kita kadang nggak bisa nerima gitu ya. Speednya tinggi kita kan, ini untuk apa sih? Gitu. Ternyata kalau ada pertanyaannya bermanfaatkah tidak, ternyata jawabannya iya teman-teman. Jadi setelah saya masuk di dunia pekerjaan, banyaknya praktikum yang atau kuliah ya yang sangat padat dan rapid itu bagi mahasiswa geologi itu ternyata bermanfaatnya ada dua. Satu berkaitan sama ilmunya itu sendiri. Kedua adalah berkaitan sama ketahanan malangannya kita sebagai mahasiswa geologis. Apa itu? Jadi untuk ilmu yang berkaitan dengan ilmu, meskipun di dunia kerja, ini yang saya tulis, meskipun di dunia kerja itu segala sesuatunya adalah rule of thumb. Jadi di dunia kerja itu semuanya rule of thumb, semuanya ada SOP-nya atau instruksi kerjanya. Jadi when you follow the instruction you will be okay ya. Jadi ketika kamu ikutin eh, cara atau instruksi kerjanya kamu pasti udah bekerja dengan benar dan akan dinilai oke ya. Tapi buat apa sih ilmu yang sebanyak itu, praktikum praktek yang sebanyak itu tuh eh, harus kita lalui? Ternyata yang berkaitan sama ilmu tadi adalah eh, ilmu tadi adalah sebagai guide atau dinding pembatas koridor kita ketika kita di dunia pekerjaan itu ternyata kita sebagai geologis akan berkaitan dengan suatu keputusan atau implementasi ilmu. Misalnya kita seorang exploration geologist bagi saya sendiri, saya harus tahu di mana ore atau bijinya itu ke arah mana, ya kan? Volumenya, sorry, tebalnya berapa, seperti itu. Nah, disitulah nanti saya harus letakkan titik bor di mana, arahnya mana, sesuai dengan kaidah eh, model depositnya. Nah, di situ ketika ilmu saya atau dasar saya tidak kuat, ya, atau dasar teman-teman nggak kuat, ditakutkan nanti untuk mencapai hasil atau keputusan tadi, nanti interpretasinya atau keputusannya itu akan nggak berdasar, ya, dan cenderung liar. Soalnya gini, eh, contoh nyata aja lah, semisal ada Rijang di permukaan, padahal katanya Rijang itu di dasar laut. Nah, itu 10 geologis bisa jelasin 10 genesa yang berbeda. Nah, itu kalau misalnya tidak ada koridor batas, nah itu di situ ya udah geologis akan jadi storyteller aja, nggak akan jadi science storyteller. Jadi akan hanya jadi storyteller. Jadi cerita Malin Kundang tuh teman-teman bisa buat 10 versi bahkan 100 versi kayak gitu. Bahasanya kayak gitu. Jadi ternyata ilmu-ilmu dasar itu yang membedakan satu geologis dengan geologis lainnya adalah ilmu dasar tadi untuk mengontrol decision, untuk mengontrol teman-teman nanti ngambil keputusan, interpretasi misal geofisika, dia ambil geolistrik. Nah, ilmunya ada misalnya kalau high magnetic high charge apa artinya? Nanti kalau dia nggak ada dasar ilmunya, dia asal aja, oh ini mungkin apa batu intrusi atau
batu gamping gitu. Jadi bisa seliar itu. Jadi yang ada dalam pikirannya akan keluar. Nah, itu berbahaya sekali buat kita sebagai geologis. Terus selanjutnya untuk yang kedua adalah berkaitan dengan ketahanan malangan. Jadi kita geologis itu berkaitan erat sama bekerja di luar ruangan terkadang ya yang secara umum ya. Jadi bekerja di luar ruangan terutama di kalau di geoteknik dia biasanya di tempat proyek yang panas dengan tugas yang banyak, laporan yang banyak, uji langsung di tempat yang banyak sekali datanya. Terus untuk misalnya eh, petroleum engineer dia harus di rig dengan jauh dari keluarga, rosternya lama. Nah, ternyata dengan praktikum dan kuliah yang banyak ini, itu saya secara tidak langsung merasa saya terdidik untuk tahan terhadap kemalangan. Nah, di situ nanti akan terbiasa ketika teman-teman ada suatu tekanan kerja yang berupa mungkin itu tempat yang nggak nyaman atau tugas deadline yang menumpuk. Nah, di situ bagi saya sendiri merasakan, oh, aku lumayan resisten lah terhadap tekanan ini gitu. Jadi eh, pegang omongan saya akan ada manfaatnya, walaupun menurut teman-teman sedikit atau banyak. Oke. Terus pertanyaan kedua, ini praktikum sebanyak ini aku harus bisa semua nggak sih? Aku harus nilai A semua nggak sih gitu? Pertanyaan sering muncul gitu. Atau IPK aku harus 4 nggak sih gitu? Jadi jawabannya tuh enggak. Kalau bagi saya enggak. Karena kita tahu lah semua manusia punya keterbatasan. Ada yang saya merasakan perbedaan ketika ini saya cerita agak personal di kampus ya, UPN. Dulu UPN itu peralihan dari swasta ke negeri. Saya merasakan sekali ketika saya ada di lab, saya sharing dengan adik-adik yang eh, notabene dia adalah masuk sebagai status negeri, yang mana dia saringan dari SBM atau undangan ya. Ini bukan mendiskreditkan teman-teman yang swasta karena saya sendiri orang swasta tadi. Cuma saya merasakan perbedaan di mana yang cenderung masuk lewat jalur SBM itu tuh dia lebih senang eksak atau angka yang real. Jadi eh, yang namanya apa namanya sedimen itu dia kadang kayak membayangkan lingkungan pengendapan itu kadang dia agak kesulitan. Atau misalnya saya terangkan tentang pembentukan batuan beku, intrusi ataupun sitting joint misal. Itu dia tuh nggak kebayang karena memang setting manusianya, otaknya adalah eksak. Itu saya memahami itu. Jadi eh, ada juga yang nggak bisa eksak tapi senangnya membayangkan. Tuh ada juga yang pinter kayak gitu. Jadi manusia lain-lain sehingga pada intinya yang saya benang merahi adalah teman-teman setidaknya tahu benang merah atau inti dari ilmu tersebut untuk apa? Untuk nanti next ketika teman-teman dihadapkan dalam situasi yang mengharuskan untuk menjawab pertanyaan itu karena tadi di awal saya bilang kita geologis dianggap yang paling tahu bumi dan harus tahu semua jawaban-jawaban tentang pertanyaan geologi. Jadi kita harus bisa jawab karena kita tahu inti dan kulit-kulitnya tadi. Semisal saya sebagai exploration geologist saya terbiasa sama mineral atau hidrothermal system misalnya ya. Batuan beku kan hard rock biasanya sama hard rock. Tapi ketika tiba-tiba saya dihadapkan sama tipe deposit SEDEX atau sedimen exhalatif atau sedimen hosted yang berkaitan erat sama batuan sedimen yang tebal, yang dimana kita ketemunya batuan sedimen pasir terus. Nah itu kalau kita taunya cuman batuan beku aja akan susah gitu. Jadi itulah mengapa yang penting kita tahu intinya dan kulit-kulitnya. Jadi ini bukan membenarkan kita terus nggak belajar nggak ya teman-teman. Cuman I just tell you that it's normal gitu. Ketika kamu nggak bisa semuanya itu normal. Saya pun begitu. Oke. Nah, untuk mengatasi tadi ketidaktahuan semua materi kuliah atau praktikum, saya mencoba mengenali passion diri saya dulu. Jadi teman-teman coba kenali passionnya teman-teman. Teman-teman ini seseorang yang seperti apa. Ya, jadi dengan caranya banyak nih, saya kasih poin-poin. Jadi pertama adalah coba ikuti beberapa field trip.
ya, beberapa field trip yang diadakan oleh ortom-ortom atau organisasi-organisasi kampus maupun jurusan, coba diikutin. Terus kemudian jadi volunteer, ya, volunteer seminar atau apapun itu yang ada di kampus, ya. Terus magang dan project. Nah, ini biasanya di semester-semester akhir ya. Jadi nggak jarang yang sampai semester akhir tuh masih apa bingung ya. Maksudnya saya ini geologi mau dibawa kemana sih gitu. Jadi harapan saya tuh untuk mencari passion itu sebenarnya di kampus wadahnya banyak. Tinggal kita gimana untuk mau nggak mencari atau mengikhtiari itu gitu ya. Jadi coba ikut-ikut acara-acara atau kegiatan-kegiatan itu. Dan selanjutnya merefleksikan diri, aku nih orang yang seperti apa sih gitu. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri supaya apa? Jadi kalau di geologi teman-teman memaksakan yang bukan passionnya itu biasanya dari yang pengalaman saya itu adalah cenderung akan memakan waktu lama atau misalnya berkaitan sama skripsi. Misal saya nggak suka sama minyak bumi misalnya. Itu kalau saya memaksakan saya ambil skripsi minyak bumi, itu biasanya yang terjadi akan adanya penundaan waktu kelulusan atau nanti saya ngerjakannya bingung lama. Nah, itu memang perlu adanya pengenalan diri atau refleksi. Kita tuh senangnya apa? Jadi kalau udah senang pasti pengen ketemu terus, pengen buka terus, pengen belajar terus. Nah, itulah. Jadi kenali dulu teman-teman ini sukanya lapangan atau di depan komputer software ya, kayak geokomputasi gitu atau analisis data, misalnya data sekunder minyak itu harus dikenali. Itu kalau seneng ngolak-ngalik atau ngutak-atik Excel, data-data Excel, VLOOKUP, itu cocok tuh. Terus kemudian suka berhitung atau sesuatu yang eksak kah? Nah, kalau biasanya kalau yang eksak cenderung ketika udah semester 6 ambil geotek, nah itu biasanya menikmati karena di geotek banyak hitungannya, banyak rumus-rumusnya. Itu biasanya anak-anak teman-teman yang suka eksak, dia kan cenderung menikmati geoteknik, geologi teknik. Terus eh, kalau masih bingung, maksudnya merefleksikan dan passion ini apa ya? Sesuatu yang bikin yang kamu tuh ngerjain, walaupun capek tapi kamu tetap melek dan ngerjain. Nah itu dia. Jadi misalnya, kalau dulu saya ini misalnya gambar kristal, saya senangnya menggambar, jujur aja saya hobi saya menggambar. Jadi mau gambarnya kayak apa tuh saya gambar walaupun belok sedikit saya hapus saya ulangi lagi gitu. Jadi mungkin itu part of mencari passion dan memang itu passionnya senang gambar gitu. Jadi dulu semester satu kan ada kristalografi kan buat teman-teman semua gambar kristal. Nah, itu tuh ternyata ketika teman-teman salah walaupun capek tapi mau ngulang lagi atau mau ngapus atau mau benerin itu adalah part of passion sebenarnya. Jadi coba kenali lagi diri teman-teman ya. Kalau yang masih semester awal-awal sebelum terlambat. Jadi kenali supaya apa? Bisa enjoy dalam memilih mata kuliah, bisa menjalaninya gitu. Jadi sebenarnya kita bisa atur semuanya pas kita kuliah itu karena feel free aja ya kan kalau kuliah. Terus yang terakhir adalah carilah mentor belajar. Ini yang nggak sering didapetin atau dilakukan teman-teman ketika ada di dunia perkuliahan. Seringnya ya kenal kakak kelas ya cuman buat nongkrong gitu ya. Jadi memang saya pun nggak menyalahkan ya yang suka nongkrong. Saya pun suka nongkrong dulu. Jadi eh, orang-orang pasti berbeda-beda ya kan. Ada yang senang nongkrong, ada yang senang belajar. Cuman ketika kita kenal dengan senior ataupun dengan teman dari jurusan geologi di kampus lain, ya kalau bisa sharing-sharing ilmu itu akan better gitu ya buat bekal teman-teman. Nah, ini karena saya bilangnya geologi ilmunya, jadi saya akan menitik beratkan pada saling belajar dan sharing ilmunya. Oke. Jadi carilah mentor belajar. Mentor belajar tuh bisa sharing tugas, caranya ngerjain atau sharing buku, ya kan kayak gitu. Itu jujur aja di beberapa teman-teman saya sendiri itu memang saya pribadi dulu semangat itunya agak kurang. Jadi ini akan saya share ke teman-teman supaya you will get a better result. Oke, jadi setelah kenali passionmu, nah saya akan menceritakan cerita sesalku. Nah ini cerita sesalku nih. Jadi
Ada 3 poin nih, teman-teman nih. Cerita sesalku pas aku tuh, pas saya itu dulu kuliah. Pertama itu saya idealis orangnya. Sok idealis, lebih ke sok gitu ya. Jadi konteksnya memang agak jelek, sok idealis. Terus kurang investasi kepala ke atas. Terus yang terakhir, minim kegiatan ekstrakurikuler. Kulikuler ya. Ha. Jadi idealisnya ini dalam hal apa? Jadi dulu saya itu eh, orang yang memang nggak bisa, pertama saya orangnya nggak bisa ini multitasking. Jadi kalau belajar satu, kalau senang ya udah itu terus gitu. Nah itu ternyata teman-teman terbawa sampai saya semester akhir dan saya lulus. Nah ketika saya jadi fresh graduate, jadi saya dulu paling merasa bisa mineral gitu. Ini jelek ya, jelek ini supaya bisa diambil baiknya buat teman-teman ya. Jadi saya paling merasa bisa mineral. Jadi terlalu overconfident dalam beberapa kali tes. Jadi mungkin itu buruk bagi seseorang dan jeleknya lagi karena keidealisan saya tadi, saya jadi kalau ada lowongan di perusahaan lain yang berkaitan sama migas, sama geoteknik, saya nggak mendaftar. Nah, bagi saya itu untuk kaidah geologis itu nggak pas karena eh, setelah saya ilhami sekarang, ketika kita mahasiswa teman-teman, baiknya tuh kita harusnya menjadi generalis. Jadi kita jadi seseorang yang belajar akan semua dulu. Karena murni kita itu adalah dianggap gelas kosong. Even ada yang sudah pernah sekolah geologi sebelumnya, tetap kalau masuk kuliah itu kosong-kosong lagi. Karena sesuatu baru, lingkungan baru, adaptasi baru biasanya akan mengulangi lagi. Jadi keidealisme seseorang ini bisa membunuhmu sendiri. Jadi jujur saja, beberapa teman-teman yang justru generalis, open terhadap semua ilmu itu biasanya lebih cepat dapat pekerjaan. Itu truth ya. Jadi enggak yang terlalu ambisius dalam satu hal kayak gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, saya sadar ternyata idealisme itu menyulitkan saya sendiri gitu dulu. Nah, jadi buat teman-teman tolong diilhami, terutama ini biasanya soalnya sering terjadi di banyak mahasiswa yang senang minyak tuh minyak terus. Satu hal penting ya di pengalaman saya bekerja, saya punya banyak teman-teman yang dulu konsentrasi belajarnya itu nggak di mineral, tapi dia at the end of the day dia bekerja di mineral. Dulu dia konsentrasinya tuh di mineral, malah bekerjanya di migas. Itu teman saya banyak banget. Jadi saya tanya, apa kesulitannya? Ternyata dia harus belajar lagi dari awal. Tetap aja, jadi semuanya adalah apa ya? Belajar lagi dari awal. Memang karena ilmu pekerjaan adalah berkaitan sama rule of thumb, punya SOP sendiri-sendiri. Tapi belajarnya tuh jadi lebih berat gitu, loh. Jadi lebih apa ya? Lebih ekstra gitu. Jadi lebih ekstra. Yang tadinya itu eh, kita tuh nggak tahu tentang lingkungan pengendapan batu bara, kita harus belajar itu dari nol lagi gitu karena kita benar-benar nggak pernah buka atau nggak pernah ini gitu jadi itu kurang baik jadi kita wasting time lah kalau di dunia pekerjaan kalau kita harus ngulang lagi dari awal belajar lagi sedangkan biasanya pekerjaan sekarang itu menuntut kita pace-nya tinggi teman-teman kayak gitu terus kedua adalah kurang investasi kepala ke atas nah jadi saya dulu itu seseorang yang jarang meluangkan waktu untuk ikut-ikut seminar jujur aja. Nah itu nggak baik. Ya, jadi kayak sekarang ini saya tuh paling sekali 2 kali gitu. Itu saya baru rasakan di akhir-akhir semester semester 6 tuh saya baru tersadar ternyata kurangnya ikut-ikut seperti itu tuh jadi saya hanya seperti katak dalam tempurung gitu. Saya hanya tahu ilmu yang saya baca aja gitu, yang ada di slide PPT dosen, yang ada di lab, yang ada di buku panduan lab, yang ada di buku yang ada di lab atau di kampus. Jadi sesempit itu. Sedangkan seminar-seminar ini kan coming from experience ya kayak yang saya lakukan sekarang. Ternyata bisa sedikit banyak walaupun hanya 1-2% bermanfaat gitu. At least oh gitu toh. Jadi pentingnya teman-teman untuk investasi kepala ke atas jadi tentang otak ya atau ilmu atau skill. Terus terakhir adalah saya minim mengikuti ekstrakurikuler.
Karena tadi itu saya sebagai perantau banyak habis di eh, kampus, nggak di warkop, di angkringan. Ya umumnya mahasiswa di tempat futsal, kadang kayak gitu. Jadi jarang mengikuti kegiatan-kegiatan misalnya keorganisasian di luar. Ternyata sepenting itu. Saya beberapa dapat pelajaran dari teman-teman kerja saya, beberapa dapat pekerjaan itu dari temannya organisasinya yang di luar. Misalnya ISEC kalau di yang non geologi ada ISEC sebenarnya dia kan perkumpulan gitu kan, terus atau himpunan mahasiswa Islam kayak gitu. Jadi beberapa dapat pekerjaan informasi-informasi itu tuh dari senior-senior di kampus lain gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang sampai saat ini tuh saya masih sesali gitu. Sesali dalam artian ya nggak untuk diulang lagi, namun untuk pelajaran buat teman-teman semua supaya nggak jadi saya dan berhenti di saya aja itu. Seperti seperti itu ya. Jadi berkaitan sama idealisme, kurang investasi, dan juga minim ekstrakurikuler. Nah, itu penyakit saya dulu. Jadi semoga hanya berhenti di saya. Oke. Terus bekal apa sih yang harus disiapkan dari waktu kita kuliah dan saya coba sesuaikan ya teman-teman buat eh, ini yang saya implementasikan sekarang di dunia pekerjaan dengan segala tuntutan rekrutmen ataupun requirement ya untuk hard skill terutama. Kalau basic skill geologi udah jelas. Teman-teman udah mandatory udah harus bisa. Geologi itu ya pegang palu dan kompas. Sampai kalau geologi nggak bisa pegang palu dan kompas, itu berarti ada yang salah. Ya, itu harus kita sadari sebagai geologis. Ini harus bisa pegang palu dan pegang kompas. Jadi harus bisa nyempling, itu udah tentu. Harus bisa ukur strike deep, itu udah tentu. Jadi saya nggak akan bahas itu di sini karena itu udah jadi mandatory dan harus bisa. Tapi saya mau menitik beratkan ini di nomor dua nih teman-teman, yaitu software. Jadi seperti kebutuhan pokok, handphone itu di tahun 2008 ya, 2000-an awal itu adalah barang mewah atau barang tersier, ya kan? TV, sepeda motor. Nah, itu kan dulu adalah barang-barang tersier. Tapi coba lihat sekarang. Kalau orang nggak punya handphone, itu sama aja. Bahkan orang tuh lebih sedih kehilangan handphone daripada kehilangan dompet kalau zaman sekarang. Jadi kita harus menyadari itu. Ada pergeseran di requirement itu, tempat-tempat beberapa perusahaan itu bahwa fresh graduate kalau bisa leapfrog microman adalah nilai lebih. Nah, itu harus teman-teman mulai apa ya, aware dari sekarang untuk apa ya, untuk belajar terutama belajar mungkin bila seniornya ada yang bisa atau bekerja di perusahaan software atau dosennya ada kenalan untuk open untuk menjalin hubungan dengan suatu software tertentu misal Micromine atau Leapfrog atau Surpak agar mereka secara free menghibahkan license ya kan supaya kita menggunakannya juga secara nyaman kita bisa belajar di situ jadi harapan saya itu di kampus-kampus geologi sekarang itu kurikulum pengajaran software itu harus seimbang juga nggak melulu lapangan penting tapi software juga ternyata penting percuma kita bisa mengambil data tapi kalau kita nggak bisa menyajikan data dengan baik ya mau kamu nilai pengukuran kompasnya 100 atau kamu interpretasi strukturnya benar 100%. Tapi kalau kamu nggak bisa tuangkan itu di analisa menggunakan software-software tertentu atau kamu gambarkan sebagai 2D map atau 3D map, itu akan kalau di zaman now itu agak sia-sia. Jadi eh, apa ya? Karena beberapa perusahaan menuntut kita untuk menyajikan data dengan 3D model, dengan beserta drill hole datanya ditampilkan gini, ada pepotongan strukturnya, ada hole-nya di sini, modelnya ke sini, terus yang nikel juga bikin layer-layernya harus gimana, harus gitu, harus gitu. Jadi tuntutan itu yang mungkin sekarang software itu adalah nilai plus, tapi sekarang malah jadi udah
it's mandatory gitu. Jadi kita harus bisa gitu. Jadi teman-teman please untuk softwarenya saya benar-benar mengingatkan untuk selalu belajar dan mencari dan berkomunikasi dengan dosen ya sebagai mentor kan untuk gimana caranya nih kita bisa belajar. Kita bisa belajar software yang update. Jadi nggak melulu kalau Dips ya pakai yang eh, berapa? Yang 8.5 lah, jangan yang 5.6. Nah, jadi update. Terus kalau ArcGIS ya pakai ArcGIS Pro, jangan pakai ArcGIS 10.4. Seperti itu teman-teman. Jadi saya yakin di kampus tuh ada dananya dan ada eh, bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan software karena itu bagian dari CSR dari perusahaan itu. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk yang mungkin berkecimpung di dunia himpunan, organisasi, tolong diperjuangkan itu karena sepenting itu teman-teman. Ini saya ingatkan sekali lagi sepenting itu. Dan untuk soft skill nih, soft skill. Nah, soft skill mungkin terasa klise ya, sering disebutkan problem solving, teamwork, resisten atau ketahanan malangan tadi, adaptation, leadership, terus communication skill. Ini kayaknya kalau di CV sering disebut ya kan, kayak kelebihan saya ini teamwork, leadership gitu. Tapi biasanya implementasinya itu sesulit itu teman-teman. Saya share karena terutama saya titik beratkan di sini pada poor resistance dan teamwork. Jadi biasanya nggak sedikit orang yang apa namanya punya mentalita yang kuat juga ya. Karena itu tadi kita sudah disclaimer di awal semua orang berbeda-beda itu nggak salah juga. Jadi poor resisten orang berbeda-beda. Jadi terus teamwork, cara teamwork atau skill teamwork orang juga beda-beda. Terkadang di dunia pekerjaan ini, kalau misalnya teamwork aja dia tidak punya, dia biasanya akan terdegradasi atau tereliminasi sendiri. Biasanya nggak ditendang sama teman-temannya enggak, tapi akan merasa nggak nyaman. Nah, soft skill ini ternyata bisa dilatih sejak bangku kuliah, teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi, mungkin teman-teman udah tahu, tapi saya ingatkan lagi problem solving. Jadi orang nih harus solutif ya kan. Jadi orang nih harus solutif, perkataannya sedikit namun berbobot seperti itulah pada intinya. Terus teamwork ini bisa bekerja dalam tim. Jadi misalnya yang suka bekerja kelompok, bikin peta atau bikin poster atau bikin PPT, tapi menit-menit akhir menghilang, nah itu teamworknya harus diperhatikan itu. Jadi harus dipelajari lagi. Jadi yang suka jadi ninja, bisa kalau bahasa kampus tuh ninja. Jadi suka ngilang di menit-menit akhir ketika ditanya mana datamu, dia nggak kirim. Nah itu jangan teman-teman bawa di dunia pekerjaan karena akan terdegradasi sendiri. Terus yang paling terakhir nih communication skill. Nah ini ada pergeseran lagi nih teman-teman. Dulu English itu nilai plus. Sekarang English kayak memang udah harus kamu tuh ya lulus ya bisa bahasa Inggris gitu. Jadi terus kedua, sekarang karena banyak dari perusahaan Tiongkok, Cina yang masuk ke Indonesia, berinvestasi di Indonesia, kita ternyata mau nggak mau harus menyesuaikan. Jadi dulu yang kita kadang berpikir, untuk apa bahasa Mandarin gitu. Ternyata sekarang sepenting itu teman-teman untuk berkomunikasi dan untuk at least melamar pekerjaan. Karena beberapa mungkin teman-teman juga udah lihat, bisa bahasa Mandarin nilai plus. Itu real. Jadi beberapa user itu karena memang di Indonesia sekarang banyak dari perusahaan Cina, usernya tuh dari Cina mainland langsung, dia biasanya nggak bisa bahasa Indonesia atau bisa bahasa Inggris tapi sedikit-sedikit. Itu yang terjadi sekarang, terutama dulu saya pernah punya pengalaman di sempat sekitar 3-4 bulan di IMIP dan di IWIP untuk mapping dulu pernah. Itu saya lagi merasa lagi di Guangzhou itu saya di sana. Karena lebih banyak teman-teman dari Chinese daripada lokalnya. Itu real, teman-teman. Jadi that's why communication skill untuk penambahan kita belajar bahasa selain Inggris dan Indonesia itu sendiri, yaitu menambah bahasa Mandarin itu ternyata sekarang jadi suatu hal yang apa ya? Kalau bisa kita lakukan itu akan bermanfaat banget.
beberapa perusahaan ya senior senior saya tuh yang kerja di Harita, di terutama di Harita itu tuh bahkan sampai dikursusin sama Harita untuk bahasa Mandarin. Ini percaya nggak percaya? Yang bekerja di UT, United Tractor, karena mungkin kliennya orang-orang Mandarin, orang-orang Chinese, dia sekarang dikursusin bahasa Mandarin sama UT, sama United Tractor. Itu saya ada senior yang sampai segitunya gitu, pentingnya gitu. Karena beberapa dari pengalaman saya teman-teman, barang tentu bahwa kalau misalnya kita merantau di suatu negara, kita akan lebih mudah percaya ketika kita bekerja sama seorang yang senasib dan sepenanggungan. Dalam artian adalah kita satu bahasa, satu culture gitu ya. Nah, yang terjadi adalah dari pengalaman saya ini saya share ke teman-teman. Ketika saya bekerja dengan orang-orang Chinese mainland, itu kita akan sulit untuk masuk ke katakanlah circle ya bahasa now-nya circle mereka untuk berkaitan sama nanti kita tahu technical dan juga non-technical aspek dari suatu project itu kita akan sulit kalau kita tuh nggak paham bahasa Mandarin itu real. Jadi mereka akan ya hanya menggunakan bahasa Mandarin. Jadi that's why saya mendorong teman-teman untuk ikut kelas online bahasa Mandarin karena sepenting itu. Mungkin nggak tahu ya di beberapa seminar lain apakah udah diceritain truth ini ya. Mungkin yang teman-teman tahu cuman imigran Cina masuk, ada yang legal, ada yang ilegal. Itu urusan negara lah kalau itu. Kalau kita sebagai expertise, tugas kita adalah untuk tag atau collect data dan presentasi. Nah, di situ kita berarti dituntut untuk communication skill. Percuma kita bisa ambil atau tahu nih emasnya arahnya di sini, nikelnya ada di sini nih, di kedalaman sekian-sekian. Tapi kalau kita nggak bisa deliver itu baik dengan kepada user, yaitu akan kurang maksimal aja. Saya pun jujur aja juga nggak bisa ya bahasa Cina, saya cuman karena saya sering dan lama kerja sama orang Cina, jadi ya sedikit-dikit sekedar ni hao itu ya saya tahu lah, halo kayak gitu, sevan makan. Jadi at least kayak gitu untuk mempererat bonding teman-teman dengan user. Jadi ini saya tekankan karena sepenting itu teman-teman. Terus selanjutnya adalah waktu di kuliah itu ada dua, mengajar IPK ya ilhami sekarang sebagai kunci. Karena beberapa perusahaan yang bonafit dia masih mensiditasi universitas maupun jurusan. Jadi beberapa perusahaan yang benefit ya, terutama BUMN ya, itu mereka masih menstate IPK minimal 3, berapa. Kalau terakhir saya dulu Pertamina di tahun 2018 itu minimal 3,25 kalau nggak salah. Jadi teman-teman harus tetap maintain tuh IPK walaupun IPK bukan segalanya. Jadi belum tentu yang sering lah teman-teman pasti jadi bahasan di kampus. IPK itu itu dosennya baik, itu pinteran aku itu ada lah teman-teman yang pasti cerita kayak gitu itu bejo tuh beruntung tuh IPK-nya tinggi doang pasti ada lah yang nyinyir-nyinyir gitu. Nah itu kita nggak usah jadi yang part of nyinyirnya, tapi kita fokus pada maintain IPK kita sendiri supaya tetap pada jalur atau koridor perusahaan ini oke-oke aja gitu untuk IPK kita. Jadi ketika IPK kita di bawah standar, berarti kita tuh sama dengan tidak punya kunci untuk setidaknya buka pintu ikut mendaftar aja atau ngedrop CV kita. Jadi untuk ngedrop CV aja kita nggak bisa, ibaratnya gitu. Itu eh, sedih juga kan. Nah, teman-teman pasti akan sedih gitu kayak aku passion di tapi IPK aku misal 3,1. Padahal aku tuh bisa loh. Aku tuh eh, kompeten gitu. Aku tuh bisa untuk jelasin ini itu. Tapi IPK itu ya tadi kayak kunci kalau teman-teman nilainya IPK 3,1 dan syaratnya 3,2 itu yang menseleksi itu bukan lagi HRD tapi sistemnya langsung dia cut CV kita. Jadi daftar pun kita nggak bisa gitu teman-teman. Jadi harus tetap ditekankan ya. Terus untuk
selain IPK yang memang penting, namun juga kita penting juga untuk membangun pengalaman atau mencari pengalaman lewat membangun portofolio. Portofolio. Ya, jadi dengan apa? Ini kalau yang poin dua ini lebih ke tentatif dan bisa iya atau tidak ya, karena saya menyadari bahwa tidak semua orang itu jiwanya akademisi, tidak semua orang jiwanya industrialis juga, tidak semua jiwanya eh, akademisi dan industrialis. Kadang-kadang dia jiwanya bisnis ada juga. Jadi ini saya menitik beratkan terhadap akademik ya, akademiknya karena kita berkaitan sama ilmunya, ya, ilmu geologi. Jadi saya mau menitik beratkan di sini membangun portofolio lewat lomba bisa atau conference paper bisa, terus lewat organisasi, terus juga bisa lewat konten. Nah, konten itu bisa di WordPress, bisa di Medium, ya kan, bisa menulis kalau yang senang menulis, atau bikin video di YouTube, atau di TikTok, atau di Instagram, kayak gitu, foto-foto mineral, kayak itu bisa. Jadi kita membangun portofolio. Hal ini menjadi penting adalah berkaitan dengan gini teman-teman. Sekarang di zaman sekarang ini kampus yang punya jurusan geologi itu nggak cuman dua tangan aja gini, nggak cuman 10, bahkan bisa lebih. Jadi maksud saya adalah membangun portofolio dan juga menjaga memaintain IPK ini adalah untuk menjadikan teman-teman ini jadi lulusan yang eh, apa ya, beyond expectation atau di atas rata-rata yang lainnya. Jadi ada 10 varian orang yang lulus. Semua-semuanya pasti punya IPK. IPK-nya masuk semua 3,5 misal. Tapi apa yang membedakan dari 10 orang ini teman-teman kira-kira? Yang kadang nggak kita sadari adalah ternyata portofolio. Jadi saya punya teman di HRD, kerja di ruang guru, di headhunter. Saya sering tanya-tanya, kira-kira dalam perekrutan itu ketika pengalaman kerjanya sama atau sama-sama fresh grade, itu yang dinilai apa? Dan itu memang real teman-teman. Yang dinilai adalah dari organisasi, terus mungkin ada prestasi yang terkait akademik, dan mungkin ekstrakurikuler. Jadi kayak dia sering nggak diikut-ikut kepanitiaan di luar, misalnya kayak yang non profit kayak kayak apa namanya, yang bersih-bersih sampah gitulah, yang menanam mangrove gitu tuh ternyata kalau misalnya nilainya draw kosong kosong, yang dicari itu adalah poin-poin kayak gitu itu real ya. Jadi teman-teman jangan eh, menyepelekan itu. Jadi at least teman-teman, ya lah nggak apa-apa lah aku organisasi anggota itu nggak apa-apa serius. Saya bilang ini karena portofolio di CV atau di pengalaman kerja itu yang membedakan kamu lulusan A dengan B dengan C dengan D itu apa gitu. Yang membuat kamu ini eh, stand out atau luar biasa atau beda dengan yang lain ini apa gitu. Jadi bisa dengan lomba ya sekali lagi, organisasi atau dengan magang intern ya kan, bisa juga. Terus dengan konten. Jadi dua ini memang harus di-maintain dan harus imbang kalau bagi saya. Jadi nggak judulnya nanti bisa kita ganti, bukan mengejar IPK atau pengalaman, tapi mengejar IPK dan pengalaman. Oke, jadi teman-teman harus imbang. Jadi saya pengen sharing-share ini adalah reminder buat teman-teman supaya ternyata udah sepelik itu gitu mencari kerja itu. Syarat-syaratnya tuh banyak, tapi banyak sebenarnya lowongan tuh cuman syarat-syarat mereka itu menuntut kita. Jadi saya mau menyemangati teman-teman bahwa ayo kamu belum terlambat dan masih banyak waktu untuk mengejar dan mencapai yang kamu mau kayak gitu. Terus yang terakhir adalah bangun CV kamu di sosial media. Sosial media ini bisa LinkedIn ya kan, bisa juga di Instagram. Nah, Instagram ya CV kamu ya lewat kamu ikut ini, kamu posting, misalnya kamu punya gerakan belajar geologi misalnya, eh, kamu bisa posting, kamu mengadakan lapangan, event lapangan, kamu bisa posting. Jadi apa ya? Bagi beberapa orang yang masih eh, tidak terbiasa dengan hal-hal semacam itu akan menganggap flexing, ih apa gitu ya. Beberapa di LinkedIn kan biasanya pasti nggak semua orang tuh menerima postingan-postingan LinkedIn itu dengan positif
eh, apa ya, thinking ya, dengan positive thinking. Terkadang ada yang nyinyir juga. Jadi kita buang jauh-jauh mentality kayak gitu. Kita posting itu adalah hal yang wajar bahwa kita itu ya untuk yang membedakan aku dengan kamu ya ini gitu. Jadi itu tuh nggak flexing ini. Bahkan ketika teman-teman nge-share ilmu, itu justru kalau kita melihat dari sisi agama itu malah kalian men-share ilmu jariah yang akan terus berkembang sampai dipakai. Kalau dia ingat cara pakai kompas tuh begini dan dia ingatnya eh, buku yang kamu tulis atau kamu ajarkan itu ilmu jariahnya kan akan mengalir terus kalau di hukum Islam atau di hukum agama kan kayak gitu. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah minder kalau teman-teman memposting sesuatu atau teman-teman bikin atau achievement sesuatu, kalian posting ya dengan bahasa yang santun dan nggak berlebihan. Selama itu akan sesuai aja, insya Allah bahkan akan menjadi branding teman-teman sebagai geologis kayak gitu. Itu harus kita biasakan, itu kayak gitu harus kita biasakan mentality mentality seperti itu ya teman-teman. Nah, ini hampir sama, hampir mirip dengan yang sebelumnya, cuman ini berkaitan sama lulus. Ini pasti dialami oleh seluruh mahasiswa. Aku harus lulus cepat, tepat waktu 4 tahun atau nyari pengalaman dulu. Nah, ini dia. Jadi kalau ini berkaitan sama pilihan teman-teman. Kalau ini nggak bisa saya dan karena memang dia adalah pilihan cepat atau tidak. Nah, tapi kalau memang kita tarik ke belakang, ini saya di 2018 saat saya mau lulus, saya mau sidang itu. Permintaan orang tua saya atau orang tua kita semua adalah segera lulus. Betul nggak? Itu pasti sih. Segera lulus ya, segera lulus supaya bisa lihat kerja kan gitu. Pasti harapan semua orang tua seperti itu. Jadi bahwa benar lulus cepat akan lebih baik memang untuk kamu agar dapat segera bisa mencari pekerjaan dan melakukan apapun. Karena memang kalau nanti udah lulus teman-teman, teman-teman tuh mau ikut project, mau ikut conference, mau ikut apapun itu nggak terikat yang namanya skripsi. Karena kita tahu semua mungkin yang eh, belum menjalani maupun yang lagi menjalani skripsi itu 1001 tantangannya. Belum tentu yang pinter dan udah punya perencanaan baik itu skripsinya bakal sesuai rencananya. Itu qadarullah kalau sudah faktor X-nya dapet, dia akan bisa seperti itu. Cuman skripsi itu 1001 cara dia bisa menghambat kita atau mempercepat kita. Itu pegang omongan saya. Jadi benar-benar intinya selalu kita harus berpikir agar lulus cepat gitu. Itu harus kita tanamkan supaya kita apa? Nggak menunda-nunda itu barang penting. Tapi bila pilihan teman-teman ada di yang kedua, bila tidak lulus cepat, pastikan waktu yang kamu tunda dan apa yang kamu lakukan itu setimpal atau worth it. Dengan apa? Dengan mendapat pengalaman kerja atau mendapatkan ilmu baru. Jadi dalam artian gini, misal teman-teman ini menunda lulus atau menunda untuk skripsian untuk magang misal. Magang kampus Merdeka sekarang kayaknya banyak ya program itu saya lihat magang kampus Merdeka. Make sure kamu dapat ilmu dari situ. Jadi benar-benar kamu bisa jadi fresh graduate yang outstanding, yang luar biasa, yang membedakan fresh graduate yang lainnya. Itu kamu benar-benar dapat dari situ. Jadi misalnya kamu magang tapi kamu juga nggak maksimal, magang juga nanti kamu tunda-tunda, terus nanti kamu lama selesai report magangnya terus habis itu kamu skripsinya juga lama. Nah, itu nanti acak adut lagi. Jadi nanti akan kacau lagi. Jadi lebih baik teman-teman benar-benar pastikan bahwasanya eh, komitmen saya adalah oke aku lulus di Oktober tahun depan lah misalnya gitu. Aku di awal tahun ini mau magang dulu lah di PTBA misal atau di Antam atau di mana untuk cari pengalaman lah. Sekarang juga lagi lesu dan lain-lain. Itu yang bisa membaca teman-teman semua itu sekali lagi itu adalah choice atau pilihan teman-teman ya buat bagaimana mau milih lulus cepat atau nyari pengalaman dulu. Itu pilihan dan tergantung kondisi semua orang beda-beda. Tapi kalau saya pribadi untuk menunjang atau mendukung harapan orang tua ya itu adalah lulus cepat pasti karena
berkaitan sama finansial, sama apa juga kita nggak tahu pasar atau nanti komoditas atau gairah tambang atau gairah geoteknik pembangunan infrastruktur kita nggak akan pernah tahu karena secepat itu bisa berubah tergantung pemerintahan ataupun politik-politik yang ada sekarang. Jadi makanya itu biasanya saya mendorong untuk segera lulus cepat karena kalau udah lulus bisa ngapa-ngapain, bebas kayak gitu. Nah, yang dilakukan pada masa tunggu atau idle. Nah, ini kalau poin-poin yang saya ini tampilkan adalah apa yang saya lakukan dulu ya teman-teman. Jadi yang nomor satu ini adalah jangan pulang ke rumah. Ini mungkin terlalu ekstrim ya, terlalu ekstrim karena dulu saya punya apa ya, punya filosofi pantang pulang sebelum layar berkembang. Jadi selama saya belum dapat kerja, saya nggak pulang rumah karena saya nggak mau orang tua saya tuh ditanya tetangga kerja di mana, belum. Nah itu saya nggak mau. Jadi dulu prinsip saya sebagai laki-laki dulu mungkin bisa dicontoh teman-teman kalau itu menurut teman-teman baik. Jadi saya nggak pulang ke kampung dulu, saya tetap stay di Jogja karena saya anggap Jogja sebagai dulu adalah tempat saya kuliah. Disitulah saya membangun network, disitulah saya punya teman-teman banyak ya yang berkaitan sama dunia pekerjaan. Kalau di kampung banyak teman juga, tapi berkaitan sama teman ngopi biasanya atau teman kumpul-kumpul. Tapi ketika teman-teman di situ tempatnya sekolah, di situ memang kota pelajar atau memang tempatnya universitas banyak, di situ tempatnya senior-senior ngumpul, ya sudah jadi apa ya? Sudah jadi barang tentu kalau misalnya semut itu ya menghampiri gula gitu. Jadi kita ya memang harus ke tempat yang memang banyak gulanya gitu. Banyak di mana tempat yang kita cari gitu. Apa yang kita cari? Kita cari pekerjaan ya kita cari ke tempat-tempat yang banyak eh, ada pekerjaannya. Nah, disitulah filosofi saya untuk tidak pulang ke rumah. Terus hariannya gimana ya? Disitulah eh, poor resistant tadi ketahanan Malangan tadi diuji. Jadi saya ikut-ikut project, cari ke sana kemari. Saya tiap hari ke kampus. Biarin nggak peduli dibilangin adik kelas belum kerja-kerja Mas. Itu hal yang lumrah atau teman-teman dari sekarang pun lihat, "Ih, itu senior ngapain di kampus terus ya." Jadi teman-teman jangan negatif thinking loh. Saya pernah ada di posisi itu, mereka itu sedang berikhtiar teman-teman. Jadi senior-senior kita atau nantinya teman-teman tuh kayak gitu tuh berikhtiar untuk menjalin relasi dengan dosen, untuk mencari proyek, untuk dipanggil dosen. Jadi kita harus mengurangi mentalitas-mentalitas negatif-negatif thinking itu. Jadi sekarang pun yang udah mungkin beberapa bulan udah lulus atau 1 tahun lulus tuh kalau misalnya nggak puas sama pekerjaan apa yang ada sekarang, teman-teman bisa datang ke kampus untuk ngobrol lagi sama dosen, silaturahmi. Siapa tahu ada proyek, ada perusahaan yang mencari mahasiswa atau orang yang udah lulus. Itu bisa lewat dosen. Itu kita harus terus cari. Nah, disitulah saya dulu bisa bertahan hidup dari proyek-proyek receh-receh 100-200 sehari. Nah, itu dari situlah bisa hidup. Jadi kalau bisa teman-teman ambil positifnya dari yang saya katakan tadi. Terus selanjutnya itu ikut kursus. Intinya kita mengisi kepala ke atas. Ini di section ini saya mau menitik beratkan teman-teman untuk mengisi kepala ke atas, berinvestasi. Jadi saya membayar apa yang saya dulu nggak lakukan di 5-6 semester awal. Kepala ke atas saya tuh jarang saya isi dengan hal-hal eksternal, ilmu-ilmu eksternal tuh saya coba isi. Jadi saya sering ke job fair, saya walaupun nggak geologi saya tetap datengin. Jadi saya tetap drop CV dulu untuk ini saya geologi siapa tahu butuh nanti buka apa bidang eksplorasi atau bidang pemetaan geologi, misalnya perusahaan Astra atau perusahaan apapun siapa tahu dia tertarik nanti bosnya buka line untuk geologi kan kita nggak pernah tahu ya saya drop CV. Jadi harapan saya tuh saya tetap positive thinking dulu untuk drop CV walaupun itu even nggak jurusan geologi waktu saya masih masa idol tadi. Terus ambil-ambil pelatihan software ini dulu pelatihannya nih karena dulu belum begitu boom ya dan kesadarannya masih rendah. Saya dulu masih datang-datang ke kontrakan-kontrakan atau kosan dari senior. Saya minta diajari caranya menggunakan
ArcGIS dulu karena memang dulu kesadaran penggunaan ArcGIS itu masih rendah teman-teman. Jadi nggak sebagus sekarang. Dulu beberapa peta tuh masih pakai Corel. Nah, itu sangat apa ya? Itu yang saya sesali juga tuh. Itu kalau bisa budaya itu tuh harus dibuang jauh-jauh dari anak-anak kampus. Untuk bikin profil tuh ada software namanya Logplot. Kalau bikin peta tuh ada ArcGIS. Section tuh juga ArcGIS bisa. Global Mapper juga bisa bikin peta. Jadi kalau bisa pakai software memang yang untuk 2D map. Itu harus kita mulai dari sekarang. Harus kita mulai. Terus selanjutnya itu tadi udah sering ke kampus dan komunikasi dengan dosen. Itu ya udah saya ceritakan tadi. Terus yang terakhir adalah yang paling penting ternyata adalah mencari faktor X. Mencari faktor X ini mungkin jarang disadari teman-teman. Jadi saya coba gambarkan ini, gambaran singkat atau simple tentang rezeki, waktu, dan bekerja. Jadi ternyata kita itu kalau saya ilhami saya sendiri, waktu saya mencari kerja itu saya itu lari ke sana kemari itu seperti garis yang berputar-putar itu. Saya ke kanan, ke kiri, ke sana, ke sini. Saya berputar-putar terus. Nah, ternyata pada akhirnya ketika saya bekerja itu tuh nggak sesulit atau nggak seheboh yang ada di pikiran kita. Mencari kerja sulit, requirementnya ini. Memang itu memang. Tapi ketika poin-poin atau bekal kerja kita tuh udah kita bekal atau kita pegang kayak tadi, poin-poin yang tadi tuh udah teman-teman genggam, itu yang namanya requirement itu secara otomatis akan nempel di kita dan akan kita bisa memenuhi syarat-syarat itu untuk dapat masuk ke perusahaan itu gitu. Jadi cuma tinggal ketemu rezeki dan waktu pada satu titik yang berpotongan. Jadi saya bikin garisnya itu akan ketemu di satu titik yang namanya bekerja. Jadi buat teman-teman yang masih belum bekerja, mungkin gambar ini akan pas banget. Ternyata mungkin tinggal sedikit lagi. Jadi jangan pernah menyerah. Mungkin percobaan ke 100-mu ini akan jadi yang berhasil ketika 99-mu ini masih gagal. Jadi tetap mencoba terus ya. Jadi sedikit lagi, pasti sedikit lagi. Jadi nanti ketika akan dapat kerja teman-teman akan dapat feel-nya itu. Wah, ini kayaknya aku keterima nih. Kayaknya ini aku sebentar lagi nih. Kayak gitu akan ada nih. Saya bisa dipegang nih omongannya karena saya dulu merasakan ini benar-benar masa sulit nih. Masa idol ini adalah masa yang sangat-sangat kritikal. Nanti kita bisa tiba-tiba menyerah dan shifting jurusan. Sorry, shifting karir. Kita nggak di geologi. Atau kita tetap stay di geologi dengan keyakinan kita. Itu di faktor ini, di poin idol ini yang penting. Jadi cari X faktormu itu tadi adalah poin yang paling saya titik beratkan. Nah, terus kemudian adalah ini mungkin semua udah tahu gimana fresh graduate mendapat kerja. Ada tiga website utama yang sering saya buka dulu dan sampai sekarang juga saya masih buka. Adalah pertama Jobstreet ya, terus Indeed dan juga LinkedIn itu udah jelas. Jadi di ketiga eh, lowongan di apa di eh, website ini cenderung mereka lebih terpercaya dan sering ada di panggilan untuk interview, untuk tes kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang punya akunnya lah. At least kamu punya akun dan kamu tahu supaya kamu bisa update di situ apa aja requirement. Sehingga kamu nanti dalam berproses bersama itu kamu bisa menyesuaikan diriku ini udah sesuai nggak sih? Misalnya aku tuh pengen punya ekspektasi di Jobstreet itu ada itu. Dia ekspektasi salary aku di 7 juta misalnya di situ. 7 juta aku requirement yang 7 juta ini apa sih ininya gitu. Oh, ternyata requirementnya aku harus bisa lead tim, memimpin tim, mengorganis tim. Nah, apakah teman-teman sudah di situ, ada di tahap itu? Kalau memang nanti sudah, oke lanjutkan, bahkan kerja atau ikhtiar lebih. Kalau belum, harus ditambah semangatnya untuk mengejar. Jadi, untuk punya akun itu dan mengecek-ngecek lowongan itu nggak harus kamu karena butuh kerja, tapi kamu bisa sebagai reference kamu untuk apa ya? Oh, kebutuhan pasar, kebutuhan industri itu sekarang kayak gini toh. Even selain itu, misalnya teman-teman pengen jadi ASN kementerian atau ASN Badan Geologi, teman-teman update aja walaupun nggak daftar, masih mahasiswa, teman-teman tetap lihat apa aja syaratnya. Oh, IPK sekian, umur sekian, itu harus teman-teman terus kontrol supaya teman-teman tahu seberapa batas atau timeline yang harus aku lakukan ketika aku
mempersiapkan aku untuk bekerja. Terus yang terakhir adalah di job fair ya, yang bisa diadain di kampus-kampus kayak UGM, kampus-kampus besar biasanya mengadakan job fair. Biasanya perusahaan-perusahaan yang benefit itu dia scouting calon atau kaderisasi calon pegawainya tuh lewat perusahaan-perusahaan yang besar. Sorry, kampus-kampus besar. Jadi ngadain job fair-nya di kampus-kampus besar. Jadi jangan malu. Dan yang terakhir adalah teman. Nah, jadi ini yang akan mau saya titik beratkan adalah eh, saya dapat pekerjaan selama ini itu dari teman. Jadi saya saya open aja ke teman-teman. Saya nggak pernah keterima di suatu tes yang berkaitan sama fresh graduate program, yang ada tes tulis, psikotes sampai panjang itu saya selalu gagal. Saya nggak tahu kenapa, mungkin memang saya kurang qualified di psikotes itu atau apa. Jadi saya selalu dapat pekerjaan sampai hari ini itu dari teman. Jadi itu tadi apa, bangun organisasimu, kamu ikut organisasi untuk membangun pertemanan. Oke. Terus apa yang dilakukan geologis di 1-3 tahun pertama mereka? Nah, ini dia. Jadi tadi ceritanya sudah cari kerjaan di LinkedIn, di Jobsit, terus keterima nih. Nah, terus biasanya bingung, ngapain aku nih kerja ya, gitu kan? Jadi saya spill dikit. Di 1-3 tahun pertama kita biasanya akan jadi junior. Junior itu adalah berkaitan sama data collecting. Dah, itu pasti data collecting terus. Jadi disinilah memang ilmu-ilmu geologi itu akan benar-benar terpakai itu di awal-awal. Jadi eh, terus dipakai terus. Mau itu jadi well set, junior exploration, petrofisis, geotek tuh akan intinya data collecting terus. Terus di 1-3 tahun pertama juga akan masa penyesuaian dan implementasi ilmu akademik ke industri. Jadi terkadang ilmu-ilmu kita di apa namanya kampus itu nggak pas gitu kalau kita masukin di industri gitu. Terkadang sebagai contoh, misalnya ada eh, eh, napal gitu, batuan napal gitu. Napal itu kan apa? Lanau yang karbonatan ya sih kayaknya ya. Nah, itu kadang di industri itu nggak butuh kayak gitu. Jadi yang penting ada emasnya nggak, ada mineral sulfide-nya nggak gitu. Jadi teman-teman biasanya penyesuaian di situ yang biasanya akan kaget. Wih, kok namanya nggak napal ya? Kok aku deskripsi eh, equigranular mafic granit kok aku disalahin ya? Pada intinya kok malah bosku kok cuman minta ada piritnya nggak, ada goldnya nggak, ada coppernya nggak. Nah itu situlah 1-3 tahun pertama teman-teman akan biasanya, wih kok gini ya di situ. Terus selanjutnya adalah teman-teman akan belajar hard dan soft skill. Disediakan software-software yang license. Terus kalau soft skill ya kayak soft skill untuk organis tim, memimpin ya itu ke teman-teman akan dapat kayak gitu. Nah, terus kita masuk di kesimpulan teman-teman nih. Di kesimpulan pada sore hari ini, saya mau bilang bahwa semua orang punya jalan dan timelinenya masing-masing. Ya, jadi mau A to Z yang sudah saya sebutkan tadi, itu sebenarnya akan kembali lagi ke teman-teman bahwa tidak bisa seideal itu gitu kadang. Jadi teman-teman harus siap aja dengan segala kondisi, segala jalan dan timelinenya masing-masing itu real itu akan berbeda-beda. Jadi ada yang udah dapat kerja, ada yang lama. Itu tuh semuanya ada sebab dan ada manfaatnya masing-masing. Jadi nanti kamu akan hikmahi dan tahu nanti ketika kamu udah ada di tahap selanjutnya kayak gitu. Terus belajar, eksplor dan jangan takut salah pilih. Ya, jadi seperti ini berkaitan sama tadi passion yang berkaitan sama pemilihan mata kuliah. Itu teman-teman kalau memang pengen jadi generalis, oh aku belajar semua aja lah supaya aku nanti fleksibel ketika ada lowongan bidang apapun aku siap gitu. Jadi teman-teman pilih aja yang mana yang kiranya menarik. Biasanya kalau mahasiswa milih yang dosennya mudah kasih nilai, umum aja itu, normatif itu biasa, hal biasa. Jadi wajar. Teman-teman intinya dengan pilihannya nanti jangan takut salah. Jadi, aku kalau nanti ngambil ini, wah aku sia-sia dong. Gitu. Nggak ada yang sia-sia. Nanti akan manfaat pada akhirnya. Percaya sama saya. Terus
perbanyak networkmu dan temanmu. Nah, karena itu tadi, saya selalu dapat pekerjaan dari teman. Jadi sehingga pesan saya tuh perbanyak temanmu dan kamu harus selalu berbuat baik terhadap orang, terhadap rekan kerjamu, terhadap rekan organisasimu. Karena at the end of the day kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang orang itu akan nanti berpengaruh besar terhadap perjalanan karirmu. Entah yang dia akan mengantarkan kamu ke karir yang lebih baik, dia akan menarik kamu di perusahaan yang lebih benefit, dia akan ngasih informasi kamu untuk langsung masuk tanpa tes. Itu kita nggak akan pernah tahu, teman-teman. Jadi, so, perbanyak jala, perbanyak pancingan supaya ikan yang dapat juga semakin banyak. Jadi harus punya mentality itu karena memang real silaturahmi itu memperpanjang rezeki itu real karena saya pun merasakan itu. Saya dapat pekerjaan dari teman. So, bangun networkmu sekarang. Oke. Terus terakhir yang berkaitan sama cerita sesalku tadi ya, idealislah secukupnya. Idealislah secukupnya. Jadi kita sebagai orang dewasa boleh beridealis karena itu bagian dari prinsip hidup kita ya. Kita kalau tidak idealis juga kita salah. Kita terlalu ikut arus sana, ikut sini juga salah. Jadi yang cukup atau secukup-cukupnya aja gitu. Yang normal-normal saja. Jadi kamu bisa jadi seseorang yang bisa fleksibel dan mengikuti arus global ataupun industri yang up and down seperti ini, harga emas naik turun berpengaruh sama ini, berpengaruh sama itu. Jadi idealisnya secukupnya supaya nanti kalau misalnya kamu senang mineral, oke, aku passion di mineral, tapi aku juga belajar kok reservoir, analisa stratigrafi, terus geologi minyak bumi. Why not aku daftar di Pertamina dia karena banyak banget yang seperti itu juga. Karena kalau udah fresh grade itu yang penting itu tadi poin-poin organisasi, apa yang membedakan kamu tadi biar jadi outstanding tadi selain IPK kayak gitu. Terus itu kesimpulannya. Terus quotes quotes of the day dari saya buat teman-teman, you don't find your path, you walk it and just do it. Jadi dulu saya tuh mencari dan berharap jalannya tuh seideal yang ada di pikiran saya. Dan ternyata itu justru malah mengecewakan saya. Ketika kita mencari dan kita nggak dapat, kita akan kecewa, benar nggak? Tapi kalau kita menjalani aja dengan oke, I will do it, I walk it, sambil berikhtiar dan berusaha terus belajar dalam proses berjalan itu belajar, terus mempersiapkan bekal, terus nanti justru malah rezeki jalan atau sorry rezeki pekerjaan itu akan datang dengan hina, dengan bertubi-tubi gitu. Jadi kalau ada bilang eh, kalau di klub bola ada tsunami trophy, nah itu kalau seseorang fresh graduate itu ada yang saya pernah melihat satu orang diketerima di 3 perusahaan dalam satu waktu, 4 perusahaan dalam satu waktu, it's real gitu. Jadi ketika kamu punya outstanding atau kamu sebagai lulusan yang outstanding teman-teman, itu pekerjaan atau perusahaan akan datang padamu dengan hina, dengan apa ya, meminta kamu untuk bekerja gitu. Seperti itu masih ada di zaman sekarang. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti untuk yakin, untuk mempersiapkan bekal. Oke, terakhir adalah saya punya akun TikTok. Jujur aja teman-teman yang tadi udah disampaikan sama mungkin Sekjen ya. Saya punya akun TikTok namanya Gios Rungkat. Nah ini jujur aja ini berawal atau mengangkat keresahan saya juga dulu ketika saya mahasiswa tuh saya benar-benar rungkat. Saya tuh nggak tahu geologi ini apa toh, geologi ini apa sih gitu. Kok lihat batu kok aku harus mempresentasikan berapa persen mineralnya nih? Apa ini? Gimana caranya gitu? Saya ngelihat kok gimana caranya mata saya menghitung ini persen ini 2%, 40%. Jadi kerungkatan itu saya coba angkat sebagai konten supaya itu tadi eh, filosofi saya adalah supaya keresahan itu berhenti di saya. Jadi di teman-teman karena dulu di tahun saya belajar itu nggak ada apa namanya namanya TikTok atau Instagram belum semasif sekarang. Terus Facebook juga hanya untuk foto dan alay-alay. Sekarang semua media sosial tuh bisa buat belajar. Jadi saya seperti poin yang tadi, saya mencoba membangun branding diri saya sendiri adalah branding sharing belajar untuk share-share konten-konten yang berkaitan sama tutorial, berkaitan
dengan hal-hal lucu karena ini juga sebagai wadah untuk saya merilis stres dan lelah saya ketika saya di lapangan, ketika saya mapping, saya nggak dapat apa-apa, saya mapping nggak dapat mineralisasi, saya nggak dapat struktur yang bagus, yang konten atau mengandung mineralisasi, saya biasanya bikin konten di sela-sela istirahat. Jadi konten-konten yang saya buat itu biasanya saya buat waktu pulang, kalau nggak waktu saya istirahat. Jadi mungkin yang berpikir lain, wah ini orang nggak kerja apa ya, malah video-videoin gitu. Nah, itu saya masa bodoh dengan itu. Yang jelas adalah saya meluangkan waktu untuk men-share apa yang menjadi pengalaman saya share ke teman-teman supaya ini loh, kalau geologis yang bekerja di hutan, ini loh geologis yang bekerja di kantor. Nah, saya beberapa kali bikin video. Di akun ini juga saya feel free untuk teman-teman bila ingin chat atau sharing tentang ilmu, tentang pengalaman atau tentang decision terkait dengan pengambilan keputusan karir itu saya juga sering beberapa kali. Saya bersyukur ini wadah jadi bermanfaat dan bisa jadi apa ya? Pertolongan lah, sedikit pertolongan buat teman-teman khususnya di geologi buat ini. Jadi feel free buat eh reach saya di Geosrungkat ya. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari saya. Mungkin waktunya agak lebih ya, Mbak MC dan Pak Sekjen. Mohon maaf. Mungkin terima kasih sudah mendengarkan celotehan saya. Semoga bermanfaat. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Nuri Umam atas materi dan pengalaman yang dibagikan. Tentunya Ya, sangat-sangat menarik ya Mas, dan banyak lah yang iya. ternyata tuh relate dan baru ngeh gitu Mas, kayak oh iya ya, oh iya gitu mungkin. Terus mungkin langsung aja Mas, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk pertanyaannya itu dapat langsung raise hand atau dapat dituliskan pada kolom komentar. Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Saya tunggu sampai pukul 5 lebih atau pukul 6 mungkin. Terima kasih. Silakan teman-teman yang mau bertanya tentang yang ada di dalam ini ya apa slide ataupun di luar slide, feel free untuk tanya. Bila bisa saya jawab akan saya jawab, saya bantu. Kalau nggak bisa saya akan catat dan nanti mungkin kita bisa kontak-kontakan lagi setelah sharing ini. Baik untuk saudara Tidar mungkin dipersilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tidar, jurus Waalaikumsalam. mahasiswa S1 Teknik Geologi. Baik, sebelumnya eh, maaf izin bertanya. Tadi sempat Mas Umam bahas tentang kenali passion. Nah, ketika kita sudah merasa ini passion kita, terus apa langkah berikutnya atau cara agar kita tuh punya keyakinan bahwa bisa? Soalnya kadang tuh masih ragu Mas ketika ada salahnya. Sekian, terima kasih. Langsung dijawab atau gimana, Mbak Masih? Boleh langsung dijawab saja, Mas. Oke. Oke, terima kasih Tidar atas pertanyaannya. Jadi kalau berkaitan dengan passion tadi, ini saya merefleksikan dengan diri saya sendiri ya dulu. Kalau saya dulu interest itu di mineral, jujur aja. Jadi memang dengan apa gitu, dengan apa cara saya untuk mengimplementasikan passion saya itu ya, dengan saya terus mengulik atau cari-cari hal yang berkaitan sama mineral itu sendiri. Jadi pertama dulu saya jujur aja saya eh, berangkat dari lab petrologi. Jadi dulu saya senang sama mineral dan batuan.
Sehingga saya dulu sering baca-baca buku ya yang berkaitan sama petrologi. Saya tanya-tanya senior, saya tanya dosen. Ya, terkesan memang terlalu effort ya. Akan dilihat teman-teman tuh yang lainnya juga, apa sih gitu. Cuman kalau bagi saya jangan pernah minder atau apa ya kayak mikir aneh-aneh. Terus aja karena toh juga nanti yang akan memetik itu kamu gitu. Jadi saya dulu berangkat dari senang mineral dan batuan, saya sering baca buku tentang terutama karena batuan mineral batuan banyaknya dari vulkanik Indonesia vulkanik. Saya dulu baca McPie ya, McPie itu yang tentang vulkanik itu. Saya dulu sering baca itu untuk batuan-batuan vulkanik. Jadi sering baca aja, cari-cari, terus mungkin udah tahu juga. Jadi saya dulu punya catatan kecil yang isinya itu mineral. Jadi satu hari itu saya kalau saya baca mineral apa saya tulis dia apa gitu. Sifat fisiknya apa gitu. Nah, itu dulu waktu saya semester-semester awal sampai pertengahan sampai akhir itu masih walaupun nggak setiap hari pada akhirnya, tapi saya dulu punya catatan kecil gitu untuk mencatat batuan mineral ini ciri fisiknya apa, warnanya apa. Jadi kalau kamu bilang passion, dirimu passion atau senang, itu pasti kamu akan pengen ketemu terus, pengen jumpa terus, pengen baca terus, pengen ngulik terus gitu. Nah, ini berkaitan sama akademik ya, sama hal passion yang berkaitan sama akademik. Jadi nggak ada cara lain selain kamu baca dan mengulik terus gitu. Kalau yang saya lakukan sih dulu itu, terus baca, terus mendekat ke senior atau teman-teman yang juga punya senasib atau sepenanggungan yang rasanya sama, yang senang juga. Jadi biasanya ngajak mapping gitu, ngajak lapangan, sekedar dulu hal-hal sepele seperti cari garnet di Bayat. Nah, dulu itu kayak gitu-gitunya. Jadi kalau teman-teman punya ketemu teman yang punya semangat atau passion yang sama, biasanya ayo cari garnet yuk buat simpen-simpenan aja gitu. Di mana di Bayat ada garnet gitu. Carilah ke sana. Garnet, cari di tanah-tanah gitu, kayak gitu. Jadi nggak tahu tujuannya apa, tapi memang karena passion tadi senang, pengen tahu mineralnya sebagai wujud aslinya, nggak cuma digambar. Jadi adalah caranya ya baca, buat tahu sifat fisiknya secara teorinya, terus habis itu cari teman-teman yang senasib atau senangnya sama, terus habis itu biasanya akan lapangan bareng. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada. Kalau misalnya kamu ragu dan bimbang tuh ya dari dirimu sendiri. Mungkin bukan itu passionmu gitu. Coba kenalin lagi, refleksikan dirimu lagi. Mungkin itu sih, leader. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Mungkin ini ada salah satu penanya Mas di kolom chat. Mas izin saya Kris dari Teknik Geologi ITERA mau tanya, sebagai geologis, apakah kita wajib andal dalam pemakaian QGIS dan ArcGIS-Map? Kebetulan saya kurang dalam pemakaian software tersebut. Padahal saya sudah selalu coba latihan namun kurang. Sedangkan dalam pemakaian Petrel, IP software, ini saya bisa Mas. Apakah Mas pernah mengalami kasus ini atau rekan-rekan Mas lainnya? Saya takut hal ini menjadi penghalang ke depannya dalam dunia kerja geologi. Mungkin Mas semua boleh menjawab, Mas. Wah, saya senang banget dengernya ini serius. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, software itu adalah tools. Ya, perlu digarisbawahi. Software itu adalah tools. Tools itu adalah alat yang kita akan lancar menggunakan itu bila kita sering memakai. Dulu waktu kita bayi, ya, tools kita makan itu kan sendok. Pertama kita disuapin ya kan. Tapi lama-lama orang tua kita kasih kita sendok sebagai tools untuk makan. Lama-lama kita bisa makan yang tadinya aneh, tumpah-tumpah, lama-lama bisa, ya kan? Jadi saya rasa itu sama. Jadi software itu tools ya, yang tadi penanyanya. Software itu tools sehingga yang hanya kamu perlukan adalah kamu terus memakai. Saya tahu kenapa kira-kira kamu lebih lancar pakai Petrel. Karena kamu sering mengolah biasanya data-data sekunder. Jadi kamu jarang untuk melakukan pemetaan, misalnya terus mengupload ke dalam 2D map. Nah, itu biasanya
karena jarang aja. Jadi eh, sebenarnya tidak lancar tuh karena jarang dipegang. Itu udah pasti, itu udah pasti. Suatu alat itu kalau kita tidak lancar karena kita jarang pegang. Jadi mungkin kemungkinan kamu sering melakukan analisa-analisa data sekunder atau data-data minyak dari perusahaan, data-data dari lab mungkin kan. Terus kamu olah menggunakan petrol. Terus karena memang dia grafisnya lebih bagus 3D, nah itu bisa menambah apa ya, curiosity kan. Itu udah hukum alam aja lah. Secara normatif ada keluar dari itu, apa, diri kita lebih senang sesuatu yang lebih menarik secara visual. Itu udah normal aja. Jadi saran saya nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa ArcGIS tapi kamu bisa Petrel. Jadi kalau memang nanti kamu bekerjanya di Petrel, ya tinggal belajar ArcGIS saja gitu. Sorry, kalau kamu nanti nggak bekerjanya di tempat pekerja yang nggak butuh Petrel, ya kamu tinggal belajar ArcGIS saja. Karena apa? Software itu ada tools, tools yang ada tutorialnya. Jadi kamu no worries lah, jangan khawatir, don't worry ya, don't worry tentang itu. Kalau yang berkaitan sama tools itu bisa dilatih, tapi yang berkaitan sama ilmu dasar itu yang payah. Kalau misalnya kamu, Mas, saya udah lulus tapi deret bawaan nggak hafal, wah itu yang akan saya, wah berat ini dik, kamu dik, gitu. Saya akan bilang gitu. Tapi kalau cuman, Mas, saya nggak bisa ArcGIS, saya pun dulu nggak bisa ArcGIS karena saya dulu sering pegangnya Corel. Ini saya open aja ke teman-teman supaya nggak seperti saya ya. Jadi saya sering dulu pegangnya Corel. Saya ArcGIS lancar ya waktu bekerja. Jadi saya bilang nggak apa-apa karena itu adalah tools. Jadi belum terlambat buat kamu kalau pengen bisa ArcGIS gitu aja sih. Sekali lagi itu hanya tools. Itu di Asri. Baik Mas, makasih Mas. Nggak usah Baik. khawatir lah pokoknya kalau software. Baik Mas, terima kasih. Mungkin mungkin diinformasikan kepada teman-teman lagi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada mungkin. Ditunggu sampai jam 6:08 mungkin Mas. Oh, ada penanya Mas. Mungkin untuk Saudara Muhammadian Apriansyah dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga untuk Perhimagi yang udah mewadahi dan juga untuk Mas Umam yang udah sharing-sharing. Perkenalkan nama saya Muhammad Diana Priyansa. Saya fresh graduate Mas dari Teknik Geologi Universitas Hasanuddin di Makassar. Oke, salam kenal ya. Eh, yang saya ingin tanyakan adalah kondisi sekarang saya masih job seeker jujur Mas. Masih cari-cari kerja juga. Yang ingin saya tanyakan adalah eh, waktu ideal yang Mas sebutkan tadi, normalnya itu berapa lama sih Mas? Karena jujur sebagai fresh graduate, saya masih idealis, maksudnya masih mengharapkan posisi apa yang saya inginkan, perusahaannya seperti apa. Dan jujur, saya pernah juga daftar di ibaratnya masih perusahaan yang belum terkenal, tapi karena idealis saya tersebut, beberapa kali offering letter itu nggak saya terima gitu Mas. Karena saya masih idealis gitu. Oke, Mungkin saya mau minta pandangan Mas Umam aja lah. oke, oke. Siap, Muhammad. Oke, thank you Muhammad Apriansah. Ini real nih ya. Ini maksudnya saya, I feel you. Saya juga mengalami masa itu. Jadi kalau boleh jujur, kalau kamu bertanya berapa sih idealnya Mas? Nggak ada. Karena itu tadi, bekerja itu berkaitan sama usaha, waktu, dan faktor faktor X-mu yang bertemu dalam satu titik. Ini aku agak sedikit bergeser ke ini ya, hal-hal yang mungkin tidak duniawi juga ya. Maksudnya, kamu harus percayakan hal itu. Karena kalau kamu misal khawatir akan waktu yang panjang yang kamu gak bekerja-kerja, sebenarnya kamu tuh udah bisa bekerja dengan kamu memilih perusahaan yang kemarin, bener nggak? Jadi kamu ini sebenarnya adalah memilih untuk, nanti aku yakin dapat yang lebih baik. Jadi saya menghargai keyakinan itu tuh nggak apa-apa. Kalau kamu ada keyakinan itu, karena kalau saya pribadi ini agak sedikit ini ya, filosofis ya. Saya mempercayai yang namanya hukum law of vibration.
Jadi ketika vibrasi yang kamu tularkan ke dunia ini adalah vibrasi positif dengan keyakinan-keyakinan pasti nanti kerja di tempat yang bagus, aku pasti nanti kerja bisa di tempat yang ini itu sesuai mimpi-mimpi kamu. Insya Allah akan terjadi. Aku masih orang yang meyakini itu, Muhammad. Jadi saya harap eh, untuk saat ini buang jauh-jauh hal-hal kayak, oh aku kok nggak kerja-kerja ya. Sebenarnya itu kamu udah bisa memilih untuk bekerja. Satu itu. Terus kedua adalah berkaitan sama perusahaan yang kamu bilang kecil ataupun besar. Ya, saya mau buka teman-teman. Ya, saya di CV saya tadi, saya pernah bekerja di Antam dulu. Saya pernah bekerja di yang namanya Sinomine. Saya pernah bekerja sekarang di Fortress di Malaysia. Saya, kalau boleh dibilang Antam perusahaan yang cukup bonafit ya, karena dia BUMN. Jadi di karir kedua saya jujur aja, PT Sinomine itu dulu adalah sebuah kontraktor atau konsultan drilling dan eksplorasi. Itu perusahaan yang bisa dibilang nggak besar juga. Jadi kantornya cuma di ruko. Ini saya share ke teman-teman ya. Apa benefit apa benefit apa yang di perusahaan besar, benefit apa yang di perusahaan kecil. Kita bikin kayak gitulah supaya jelas perbedaannya. Jadi perbedaannya adalah saya rasakan saya ketika saya bekerja di Antam dan saya kerja di Sinoman sebagai konsultan ataupun di kontraktor, perbedaannya adalah nyata di job desk. Jadi ketika kita bekerja di suatu perusahaan yang bonafit, itu biasanya memang pasti tunjangan akan bagus, lebih bagus lah ya, karena perusahaannya aja udah bonafit lah, dia udah punya bisnis yang lain dan ini dia eksplorasi ataupun apapun tuh ya udah dari untung yang mereka dapetin dari bisnisnya gitu. Jadi itu bonafit. Itu secara job desk biasanya kamu akan terbatas, misalnya kamu geologis nih, mapping, ya udah kamu akan mapping terus. Akan tiap hari tuh mapping terus gitu. Akan ngolah data terus udah gitu. Jadi mapping, ngolah data, bikin peta, mapping, ngolah data, bikin peta. Itu di perusahaan besar. Perusahaan besar itu atau bonafit cenderung dia itu divisi-divisinya udah terbagi-bagi ya. Udah terbagi-bagi sehingga kamu nggak akan bisa nge-reach misalnya nih kamu geologis, kamu eksplorasi di Greenfield. Kamu udah ada yang ngatur logistiknya, udah ada yang ngatur perizinannya, udah ada yang ngatur ininya, itunya. Kamu datang di sana, dah duduk manis di mobil, naik helikopter, turun, dak, dah, besok mapping, gas, kayak gitu. Tapi kalau ketika perusahaan kamu bilang kecil, biasanya dia ahlinya sedikit, ekspertisnya sedikit di dalam perusahaan itu, nanti kamu keuntungannya adalah bisa eh, memegang atau tahu A to Z sebuah project. Ini aku open membuka pikiran teman-teman. Jadi nggak ada ruginya teman-teman nanti sebagai awal karir aku ambil dulu lah sembari aku nunggu. Sembari aku daftarkan toh juga perusahaan-perusahaan kecil biasanya tidak tidak mengikat mereka. Benar nggak? Biasanya perusahaan-perusahaan kecil itu atau konsultan tuh dia nggak akan mengikat, nggak akan ngasih penalti kamu kalau kamu keluar. Kecuali kamu kabur bawa data atau bawa laptop kantor. Nah, itu baru. Tapi ketika teman-teman itu bekerja di perusahaan kecil, teman-teman akan, saya contoh aja, saya jujur aja bisa apa ya, bisa lancar sekarang untuk eksplorasi karena saya dulu banyak belajar di perusahaan Sinoman jujur ya. Karena di sana saya perusahaan kecil konsultan geologisnya cuma tiga dulu. Di situ bener-bener geologis merangkap logistik, merangkap keuangan, merangkap apa. Awal-awal saya kaget karena saya dulu di Antam apa-apa sudah disediain, saya tinggal jalan, tinggal mapping. Tapi saya ketika saya bekerja di tempat yang perusahaan yang lebih kecil, loh kok aku apa-apa harus izin dulu ke kepala desa dulu, nggak bisa langsung mapping 2 hari lah ketemu perangkat desa. Terus kemudian aku sebelum berangkat aku ngatur RAB dulu, rencana anggaran biayanya gimana, proyeknya berapa hari, berapa waktu yang dibutuhkan, berapa mobilisasi, berapa tiket pesawat yang dibutuhin, kita yang ngatur. Terus nanti selesai itu gimana mob demob alatnya, gimana drilling itu, kalau sampai ke drilling gimana, apa aja spek drillingnya. Justru kalau saya boleh open, kita bisa belajar banyak di sesuatu atau tempat yang kecil.
Ketika kamu ada di suatu tempat dan kamu jadi pemenang atau pemain utama, kamu akan bisa explore diri kamu gitu. Cuman paling minusnya teman-teman, biasanya kamu nggak akan punya mentor. Jadi teman-teman semua biasanya nggak akan punya mentor di situ karena perusahaan itu kecil dan itu tadi yang seperti yang saya katakan di awal, kamu akan dianggap yang paling tahu tentang bumi. Dia nggak akan ngerekrut lagi ahli-ahli atau anu ketika kamu sudah bisa nge-provide apa yang mereka butuhkan. Itu. Jadi yang saya rasakan perbedaannya perusahaan besar dan perusahaan kecil itu di situ. Nah, jadi next kalau bagi saya Muhammad Dian Apriansah, ketika nanti ada offering lagi atau tawaran lagi, ketika itu masuk akal di atas UMR yang jelas itu kamu harus di atas UMR karena kamu S1. Itu bagi saya tuh untuk menekankan para fresh graduate itu at least kamu di atas UMR. Dan kalau bisa ya memang jangan mau dibayar murah. Karena sekarang udah harga geologis itu, udah jahat banget sih. Mereka udah banting-banting harga seenaknya. Kita dihargai murah. Itu saya menekankan juga jangan mau dibayar murah. Tapi setidaknya masuk akal gitu. Jadi teman-teman bisa nge-assessment kira-kira aku masih bujang. Oh, aku ini perusahaan proyeknya di sini. Oh, ini proyek ini. Aku di situ sebagai geologi supervisor. Mungkin aku ini megang ini. Oke lah, mungkin aku di situ aku bayar yang nggak aku dapetin ini yang mahal adalah gaji yang mahal itu gaji tentang pengalamannya gitu, bukan gaji fisik uang aku dapat gitu, tapi pengalaman aku ngelit sebuah tim bersama drilling gitu. Jadi di situ syukur-syukur kamu bisa dapat bonus dari proyek itu gitu. Biasanya kalau perusahaan kecil dapat bonus atau project ketika kamu bisa doing well atau perfect, kamu bisa dapat bonus dari meteran. Kalau saya dulu kan konsultan eksplorasi dan drilling itu di Sinomen, jadi saya kadang dapat bonus meteran. Jadi disitulah saya coba membuka kamu untuk teman-teman semua bahwasanya bekerja di mana aja itu sama, cuman bedanya adalah itu tadi tunjangannya akan pasti berbeda di setiap perusahaan atau job desk-nya. Kalau di awal-awal karir nggak apa-apa, menurut saya bagus kita tahu A to Z. Jadi kita nanti dapat yang nyaman, yang kita cuma tinggal mapping itu kayak kita apa ya? Wah, it's a bless gitu. Ini rezeki banget sih gitu. Kayak saya berangkat lagi ke perusahaan yang lebih bonafit, saya kayak merasa oh lebih bersyukur, lebih oh ini nyaman gitu. Jadi kita ekspektasi kita tuh nggak tinggi-tinggi gitu. Jadi kita terhadap suatu pekerjaan kita jadi enjoy gitu kan, nggak berekspektasi apa-apa karena udah tahu nih capek ini gini kerja yang nyaman tuh gini gitu. Jadi buat teman-teman saya ingatkan supaya ketika masih idle daripada buang waktumu buat buka scroll-scroll nggak jelas, lebih baik kamu kerja. Nanti kalau udah dapat perusahaan yang lebih bagus, kamu izin dengan baik-baik, kamu keluar dan kamu pindah ke perusahaan yang lebih bagus. Itu sih. Maaf agak panjang ya. Karena relate banget. Paling mau nambahin sedikit Mas kalau boleh Mas, mau minta pandangan lagi. Boleh, boleh. Jadi sebenarnya itu pas saya ini mau buat cari passion kan loncat-loncat sebenarnya. Pas masih Hmm. kuliah itu saya magang di perusahaan geothermal dan 1 tahun sebelum lulus itu sebenarnya saya udah join di konsultan mining. Saya sempat jadi field geologist, jadi well site juga, bahkan disuruh jadi eksplorasi geologis untuk pakai metode geolistrik, jadi operator. Dan akhirnya setelah lulus saya pikir kalau saya masih join di sini ibaratnya saya agak susah berkembang nih. Karena yang bilang Mas tadi malah dijadiin ibaratnya eh, acuan buat pengerjaan sesuatu lah di konsultan itu. Yang diharapin lah ibaratnya. Akhirnya saya keluar, makanya saya ambil passion, mau ambil ibaratnya saya harus jadi frontliner nih kalau misal di dunia mining. Makanya sampai sekarang saya idealis maksudnya untuk cari pekerjaan yang sesuai. Mungkin saya mau tanya Mas pandangan semisal kalau ibaratnya saya bukan dibuang ya, mungkin saya agak jauhkan dikit dulu sisi idealis saya ambil pekerjaan yang ibaratnya ya sebenarnya agak jauh dari sisi idealis saya, tapi hal tersebut saya siapin buat kembali lagi ke sisi idealis saya untuk kedepannya. Atau gimana Mas? Iya, itu jadi pada akhirnya gini, Muhammad. Buat teman-teman semua, pada akhirnya perusahaan yang akan nantinya ngerekrut kamu ke depannya itu tuh akan apa ya? Requirement-nya tuh akan melihat tuh dari berapa tahun kamu sudah bekerja.
Dah, itu. Ini kita perihal angka aja lah, supaya kamu langsung masuk ya. Karena ketika kamu lulus 2000, misal kamu lulus tahun 2020 misal, ini saya buat gampang 2020. Tapi kamu berusaha nunggu tanpa kamu ngapa-ngapain, kamu baru kerja misalnya, naudzubillah, kita di 2021 gitu. 1 tahun kamu idle. Nah, tapi kan kita nggak bisa itu mengaku kita 1 tahun bekerja kan, itu berbohong namanya kan. Nah, daripada 1 tahun itu kita idle, kalau memang ada kesempatan yang lebih baik atau kesempatan biar itu memang jadi operator lah apapun, kita ambil aja. Itu untuk apa? Untuk mengisi jumlah pengalaman kerja. Oh, itu nanti ujungnya adalah kamu udah kerja berapa tahun. Gitu aja. Nanti untuk urusan kamu bisa atau enggak, itu tergantung nanti kamu usernya cocok nggak sama kamu udah itu. Jadi yang saya rasakan itu. Jadi nikmati prosesnya biar itu susah walaupun itu pahit ataupun sulit, gajinya nggak bagus, katakanlah gitu kita realistis aja ya. Tapi ketika itu kamu daripada aku nganggur di rumah lebih baik aku bergerak. Daripada aku diam lebih baik aku bergerak. Siapa tahu aku bergerak, nanti kamu project di mana ketemu orang kamu ditarik. Itu sering terjadi loh, Muhammad. Jadi kamu misal di konsultan apalagi. Saya sering dulu hampir sering ditawari untuk ini. Cuman saya ya materialistis wajar ya. Saya tanya gajinya ternyata nggak lebih baik dari tempat saya bekerja, ya udah saya tetap stay gitu. Karena pada akhirnya kita bekerja cari berkah dan cari gaji juga karena kita manusia kan wajar aja untuk hidup gitu. Jadi jalanin aja dulu untuk nanti kamu balik ke idealismemu itu adalah nanti datangnya dari jumlah kamu tahun kerja. Kalau kamu semakin udah 10 years apa exploration. Nah, itu kamu mau kamu eksplorasinya cuman jadi apa juga, kamu udah 10 tahun kerja eksplorasi gitu. Karena pada akhirnya nggak perusahaan yang baru nggak akan tahu kamu ngapain aja di situ atau kamu dapat apa di situ nggak akan tahu. Yang penting nanti user tanya ke kamu bisa jawab, itu udah itu aja yang dibutuhin dan oh perusahaan oh, ini nih orang orang yang aku cari selesai. Jadi yang saya rasain beberapa kali bekerja di perusahaan-perusahaan itu seperti itu. Jadi yang penting user dapat orang yang qualified dan sesuai kebutuhan. Mau kamu itu cuman bisanya operator atau kamu ini itu. Kalau user maunya kamu ya udah kamu gitu. Kayak gitu sih. Jadi jangan inilah, jangan habis sama pikiran kita sendiri. Jadi kita mulai bergerak aja, oke? Bergerak biar kita dapat poinnya gitu. Oke, mungkin itu aja sih. Oke, makasih Mas Umam. Oke, Thank you oke. Mas. Thank you, Mama. Baik, karena mungkin waktu yang kita dapat juga udah hampir selesai. Mungkin eh, kita buka untuk pertanyaan terakhir apabila memang ada yang masih ingin bertanya. Ditunggu sampai pukul 6:23 mungkin. Terima kasih. Oh ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan buat teman-teman semua, kemarin kita dapat info bahwa ada dari Universitas Negeri Gorontalo ya, ya kan, yang berduka ada mahasiswa-mahasiswa teknik geologinya yang tersapu oleh banjir bandang. Ya, jujur aja saya juga penyintas dulu waktu saya eksplorasi di Papua, saya juga tersapu banjir bandang, cuman qadarullah saya tersangkut di pohon. Jadi saya benar-benar terbayangkan apa yang 10 orang itu rasakan, gimana air datang. Ya, pesan saya adalah buat teman-teman ya, mungkin ini sambil menunggu pertanyaan ya di Asri. Jadi jangan pernah mapping sendiri atau cuman berdua sama teman yang sama-sama geologis di suatu daerah yang baru atau itu sebuah hutan yang remote yang teman-teman itu asing nggak pernah masuk, itu jangan sampai, kecuali kamu mapping di kampung sekitar kampung bolehlah, oke lah kayak di Bayat itu masih lah boleh. Tapi kalau kamu udah mulai kamu rasa trekmu udah masuk-masuk, berkomunikasilah dengan orang lokal, berkomunikasilah dengan warga setempat untuk minta pendampingan. Lebih baik kamu mengeluarkan 1 hari 50.000 bersama temanmu supaya kamu aman dan selamat. Karena orang lokal tuh yang tahu di dalam hutan itu tuh ada hewan buas enggak, ada tanah yang rawan longsor enggak, ada sungai yang cepat naik atau enggak. Nah, saya yakin 10 orang itu enggak ada pendampingan. Sehingga buat pelajaran kita semua,
kita ini masih belajar. Event saya yang dulu di Antam itu di Papua, saya itu udah ada pendampingan 3 orang, yang orang lokal. Tetap aja saya tersapu, cuman memang saya belum waktunya aja, saya tersangkut di pohon dan masih hidup sampai sekarang. Itu real. Jadi buat teman-teman selalu hati-hati sambil mencari ilmu, tetap hati-hati, keselamatan dan nyawa nomor satu. Oke. Mungkin Baik, kayaknya mungkin nggak ada lagi Mbak Zari. dirasa sudah cukup, Mas, dan mungkin tidak ada pertanyaan lebih lanjut dari peserta. Em, kita lanjut aja ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada Mas Yainuri Umam selaku narasumber yang akan diserahkan oleh Saudara Jovin Tangke. Dipersilahkan. Terima kasih. Oke, baik Mas. Mungkin saya izin masuk. Mungkin berikut sertifikat atau sebagai bentuk terima kasih atas Oke. kesempatannya Mas Umam sudah bersedia menjadi pemateri dan berbagi banyak pengalamannya selama menjadi seorang geologis. Mungkin sedikit dari kenang-kenangan dari Primagi. Mungkin saya serahkan ke Mas Zainuri. Terima kasih Mas. Siap. Terima kasih. Saya terima. Sekali lagi saya mohon maaf kalau banyak kata-kata yang terlalu menggurui, terlalu apa ya, terlalu eh, ngajarin ya. Semata-mata saya hanya pengen ternyata yang kita butuhkan tuh nggak cuman ilmu geologinya, tapi keputusan-keputusan kita dalam belajar atau dalam karir gitu. Saya pengen teman-teman lebih baik dari saya. Jadi kalau ada salah kata atau apapun yang tadi saya sebutkan kurang pas di hati, mohon maaf ini saya terima kasih. Terima kasih Mas. Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu sesi foto, dimohon kepada para peserta dan teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya. Sesi foto akan saya pandu dengan menyebutkan angka. Oke, untuk slide satu, satu, dua, tiga. Lanjut untuk slide dua, satu, dua, tiga. Oke, untuk sesi foto telah selesai. Sampailah kita di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan teman-teman yang telah hadir dalam acara hari ini. Saya Marsya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin itu saja. Setelah ini mungkin teman-teman boleh keluar karena sesi karir coaching telah selesai. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih, Terima Mas. kasih Mas Umam atas Terima ilmunya. kasih, terima kasih semuanya. Sukses selalu. Amin. Amin.